Bapak Ibu, eh, ini adalah pertanyaan yang sering sekali kita tanyakan dan kita ingin tahu jawabannya ya. Jadi bagaimana kita bisa punya kehidupan yang lama ya, artinya berusia panjang tapi juga sehat ya. Karena kalau kita sehat pasti usianya panjang. Tapi kalau usianya panjang itu belum tentu sehat Bapak Ibu. Di rumah sakit banyak orang yang usianya yang opname sampai bertahun-tahun bahkan sampai 2 tahun di rumah sakit saya itu ada. Jadi waktunya dihabiskan untuk apa merasakan sakit dari fisiknya dia dan tentunya mentalnya juga akan mengalami hal yang sama juga nggak enak semua Bapak Ibu ya. Jadi keinginan kita manusia untuk mendapatkan hidup yang sehat dan berusia lama itu diinginkan banyak orang ya. Maka itu orang berusaha, kita harus tahu bagaimana resepnya. Mungkin apa yang saya sampaikan pada hari ini hanya akan menyampaikan beberapa hal aja, terutama dari aspek nutrisi ya, dari aspek eh, makanan atau yang bisa menunjang untuk tujuan itu tercapai. Karena sebenarnya kalau kita tahu untuk usia yang panjang, ini aspeknya banyak, bukan hanya dari nutrisi, tapi dari mental kita, juga dari kebiasaan kita, ya juga dari cara berpikir kita, itu akan menunjang itu semua. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada buku atau film dokumenter yang namanya Blue Zone. Itu adalah film dokumenter yang menyelidiki orang-orang yang usianya di atas 100 tahun ke atas. Itu ada beberapa daerah di dunia yang namanya Blue Zone. Nah, itu diteliti faktor-faktor apa aja yang bisa membuat orang itu bisa berusia panjang dan sehat. Ya, nah itu yang akan saya bagikan terutama dari aspek nutrisinya. Tentunya hal-hal yang lain seperti kebiasaan tidur, eh, pikiran yang selalu sukacita, yang selalu happy, itu enggak saya sampaikan di sini ya. Tapi dari aspek nutrisi, jadi apa yang masuk ke tubuh kita tiap hari, itu yang nanti akan menentukan kesehatan kita untuk jangka panjang gimana. Oke, ya. Nah, ini yang maka itu judul dari paparan saya ini saya berikan nama cellular nutrition Bapak Ibu. Jadi nutrisi seluler itu adalah sebagai dasar untuk mendapatkan kesehatan fisik yang lama ya, yang awet ya, supaya kita awet sehat lah kira-kira gitu. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa sel itu adalah unit kehidupan dasar dari kita, dari manusia ya. Dari unit sel ini nanti akan berkembang jadi organ ya. Jadi kita harus tahu bahwa sel itu harus sehat dulu, baru organ kita akan sehat dan sistem tubuh kita yang lain akan sehat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita tahu ini adalah hal, beberapa penyakit yang sering kita jumpai di sekitar kita, terutama penyakit kronis yang akhir-akhir ini, penyakit degeneratif yang akhir-akhir ini banyak kita jumpai. Jantung, kanker, ginjal, kencing manis, darah tinggi, stroke, itu adalah hal yang lumrah dan sering sekali kita jumpai. Apalagi di rumah sakit itu sering sekali Bapak Ibu di apalagi sekarang juga usianya itu juga semakin muda saja ya. Kemarin aja saya punya teman ya Bapak Ibu, ini saya sharing aja. Itu seorang dokter Bapak Ibu. Dia masih muda usianya kalau nggak salah sekitar 40 tahun kali ya. Dokter itu aja sudah kena serangan jantung, sudah pasang ring Bapak Ibu. Sudah sempat kolaps waktu jaga di rumah sakit dan sampai diberi napas buatan sama perawat yang jaga saat itu. Itu seorang dokter Bapak Ibu. Ya, ya tentunya setelah saya lihat ya memang dia punya kebiasaan yang kurang bagus ya secara kesehatan ya. Jadi punya riwayat merokok yang lama, ya atau kebiasaan yang lain saya tahu itu. Ya, jadi jangan dianggap bahwa seorang dokter itu akan sehat. Enggak, Bapak Ibu. Karena enggak semua dokter dia tahu kesehatan, tahu penyakit, tapi belum tentu bisa menjalani kehidupan yang sehat. Ya, itu beda sekali. Ya, maka itu syukur syukur sekali kalau kita punya kesadaran akan kesehatan. Jadi seperti Bu Maria pernah sampaikan di salah satu CD-nya ya, bahwa salah satu harta yang berharga dari
yang bisa kita punya adalah kesadaran akan kesehatan. Ya, nah, Bapak Ibu bersyukur di komunitas yang kita ada ini, kita kesadaran untuk itu kita bangun setiap saat, setiap hari ya, sehingga itu akan jadi kesadaran sehingga kita nantinya nggak sampai mengalami hal-hal seperti yang saya sampaikan, penyakit-penyakit seperti ini. Bahkan mungkin kita bisa membagikan informasi ini ke orang-orang di sekitar kita yang masih belum mengetahuinya. Nah, kita tahu definisi sehat itu bukan hanya sehat fisik aja, tapi juga secara holistik itu mental, sosial, ekonomi, ya Bapak Ibu. Jadi sehat menurut WHO itu seperti itu, bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga mental, pikiran, sosial, ekonomi, dan secara holistik ya. Nah, hidup sehat itu kalau kita yang saya bahas pada malam ini adalah dari aspek fisik ya Bapak Ibu. Jadi bukan aspek mana hidup sehat yang aspek fisik itu bisa terjadi bila kita memperhatikan tentang pola makan, ya, pola makan dan pola hidup yang sehat dan seimbang. Terus gimana aktivitas olahraga kita, teratur enggak? Terus istirahat kita gimana? Cukup enggak? Terus beban pikiran kita gimana? Beban stres kita. Itu juga menentukan kehidupan kesehatan kita secara fisik. Bentar. Nah, untuk hal mendasar yang perlu kita ketahui untuk bisa sehat secara fisik, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa tubuh Bapak Ibu ya itu bekerja sebagai suatu sistem yang luar biasa yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Sistem ini sangat kompleks dan terkoordinasi ya Bapak Ibu. Kita tahu di tubuh kita ini ada sistem yang namanya sistem pertahanan, sistem imunitas ya. Ada namanya sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan itu paru-paru, tenggorokan, hidung itu sistem pernapasan. Ada sistem peredaran darah. Itu isinya organnya itu yang terlibat di sistem peredaran darah ada jantung, pembuluh darah, paru-paru juga terlibat di sini Bapak Ibu karena kan darah itu ngambil oksigennya di paru-paru kan, baru diedarkan, dipompa oleh jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi kadang-kadang satu organ itu bisa menjalani dua sistem. Terus sistem detoksifikasi atau penetralisiran racun ya itu biasanya diambil alih oleh organ liver dan ginjal ya. Terus sistem saraf ya itu meliputi otak, terus saraf tepi, sumsum tulang belakang, saraf tulang belakang. Ya ini Bapak Ibu. Terus sistem hormon ya, ada lagi sistem gerak atau muskuloskeletal itu dari otot, sendi, tulang dan segalanya. Terus ada sistem panca indera ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Itu adalah beberapa sistem besar yang ada di tubuh kita. Dan di antara sistem-sistem ini, Bapak Ibu, nah ini kalau ada gambarannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya ada sistem imun, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, respiratori, sistem pencernaan, itu kompleks, Bapak Ibu, dan itu saling saling terkoordinasi satu sama lain. Ya, jadi semua sistem dalam tubuh kita itu bekerja secara seimbang. Itu kalau namanya itu kondisinya seimbang itu kalau di medis namanya kondisi homeostasis. Ya. Kenapa kok bisa kondisi itu seimbang? Karena Tuhan sudah memberikan mekanisme di tubuh kita yang sehat. Itu ada namanya mekanisme autoregulasi. Jadi mengatur sendiri Bapak Ibu. Ini maka itu di lambang sebelah kanan itu cocok sekali untuk menyatakan itu yaitu filosofi yin yang warna hitam dan putih. Itu filosofi timur yang menyatakan keseimbangan. Jadi tubuh kita itu selalu dalam kondisi seimbang sistem-sistem ini. Kondisinya itu homeostasis. Ya. Bila terjadi gangguan keseimbangan ini, maka baru terjadilah penyakit, Bapak Ibu. Terutama penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit kronis. Dan seperti saya katakan tadi, semua sistem dalam tubuh kita ini terkoordinasi, Bapak Ibu. Artinya apa? Saling mempengaruhi. Ya, contoh tadi antara sistem saraf dan sistem muskuloskeletal. Bapak Ibu tahu ya, kalau orang yang stroke, itu sistem apanya sebenarnya yang bermasalah? Itu kan sistem sarafnya Bapak Ibu ya. Otaknya, ada bagian otaknya yang nggak bisa berfungsi karena kekurangan oksigen, sehingga akhirnya nggak bisa melepaskan apa ya, kayak strumnya ya, kayak listriknya, sehingga nggak bisa menggerakkan otot. Jadi antara sistem saraf dan sistem muskuloskeletal itu saling terkoordinasi Bapak Ibu. Ya kira-kira demikian itu untuk menunjukkan salah satu contoh aja bahwa
semua sistem yang ada dalam tubuh kita tadi yang saya sebutkan itu tadi itu satu sama lain saling terkoordinasi. Nah, itu biasanya kalau orang sudah kena penyakit, kena sistem yang satu, biasanya juga akan komplikasi ke sistem yang lain. Maka itu Bapak Ibu kan sering dengar sakitnya apa? Sudah komplikasi, yaitu tadi karena sistem-sistem ini saling terkoordinasi satu sama lain. Jadi gangguan sistem yang satu akan mempengaruhi sistem yang lainnya juga. Nah, hal mendasar yang perlu kita ketahui untuk kita bisa sehat secara fisik, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa unit dasar dari sistem tubuh tadi, yang tadi kan sistem, Bapak Ibu, sistem itu kan terdiri dari berbagai macam organ. Organ ini asalnya itu unit terkecilnya adalah yang disebut sel, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sudah sering dengar mulai kita kecil pelajaran IPA, itu sudah diajari tentang ini. Jadi, sel. Dari sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Ya, organ macam-macam membentuk sistem ya. Tadi ada sistem macam-macam tadi yang saya jelaskan. Nah, dari sistem kumpulan sistem itulah akan yang menjadikan tubuh kita yang kita diami saat ini, Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tubuh yang sehat itu asal muasalnya diawali dari sel tubuh kita yang sehat. Nah, itu dikatakan sel adalah unit kehidupan terkecil, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena dalam sel itu terjadi proses metabolisme. Itu kayak pabrik gitu ya, proses pengolahan, proses pembentukan nutrisi ya menjadi energi dan zat-zat lain yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Ya seperti hormon, enzim dan lain-lain. Itu pembentukannya ada di dalam sel Bapak Ibu, ya. Nah, itu proses pembentukan ini ya, itu namanya metabolisme. Jadi fungsi sel itu adalah melakukan proses metabolisme agar untuk memenuhi fungsi-fungsi tubuh Bapak Ibu. Nah, untuk metabolisme itu dibutuhkan apa Bapak Ibu? Itu dibutuhkan zat-zat ya, bahan baku lah Bapak Ibu. Bahan baku metabolisme itu kayak prosesnya diproses, terus hasilnya yaitu tadi hormon, enzim, protein dan lain-lain Bapak Ibu. Yang dimana itu penting untuk kehidupan kita, untuk menjalankan sistem-sistem tubuh kita yang tadi saya sebutkan. Dan metabolisme ini Bapak Ibu, ya ibarat seperti kayak pabrik ya, metabolisme itu kayak pabrik yang bekerja, mesinnya bekerja, itu selain menghasilkan energi dan zat yang berguna, kalau di tubuh kita kan energi dan zat yang berguna, itu juga menghasilkan sampah Bapak Ibu, ya mirip di pabrik Bapak Ibu. Setelah menghasilkan barang-barang yang bernilai, tapi juga menghasilkan namanya limbah atau sampah, ya waste product, yang mana itu bersifat racun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Karena kalau itu numpuk di tubuh, ya ibarat Bapak Ibu punya pabrik tapi sampahnya atau racunnya nggak pernah dibuang, ya akhirnya itu akan merusak pabrik itu sendiri ya. Maka itu juga harus dikeluarkan dari tubuh, Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira analogi kita terhadap fungsi sel itu seperti apa? Ya, fungsi sel adalah melakukan proses metabolisme. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Kalau dilihat, contoh ini adalah sel yang tunggal, sel otot, membentuk jaringan namanya jaringan otot. Nah, otot itu bisa membentuk jantung ya, organ jantung karena jantung itu terbuat dari otot Bapak Ibu, otot jantung ya. Terus dari jantung organ membentuk sistem sirkulasi ya, sistem peredaran darah di mana nanti ada paru-paru, ada pembuluh darah di sini juga. Nah, ini yang membentuk bersama sistem yang lain dia membentuk organisme yaitu manusia. Ya, jadi sistem sirkulasi adalah salah satu bagian sistem yang ada dari kita. Nah, yang gambar paling bawah Bapak Ibu, inilah adalah sel. Nah, di sel itu kalau dibuka Bapak Ibu di bawah mikroskop elektron ya, mikroskop biasa nggak bisa lihat Bapak Ibu. Ini mikroskop elektron itu akan nampak ini. Jadi dalam sel itu ada juga organ-organnya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar bola kosong gitu enggak. Ya, tapi ada juga organ-organnya karena seperti saya katakan tadi bahwa sel itu melakukan fungsi metabolisme. Jadi masing-masing organ itu juga berperan, Bapak Ibu. Ya, yang paling tengah ini adalah namanya inti sel. Ya, nukleus itu inti sel, Bapak Ibu. Ini kursor saya kelihatan ya kalau bergerak ya. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus ada namanya Oh iya, mitokondria. kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, mitokondria ini adalah paru-paru dalam sel, Bapak Ibu. Fungsinya untuk menghasilkan energi.
Ya, terus ada lagi namanya ribosom, ada retikulum endoplasma, ya. Ini ada lisosum, ya, ada macam-macam, ada organ sel. Beberapa, saya lupa, ada yang berfungsi untuk membentuk protein, ya. Itu namanya kalau nggak salah lupa saya, ribosom atau apa ya. Nah, tapi untuk yang perlu kita ketahui bahwa sel itu seperti makhluk hidup yang paling kecil, Bapak Ibu. Ini adalah unit dasar kehidupan kita, di mana dia melakukan fungsi-fungsi dasar untuk kita bisa hidup. Itu ada di dalam sel ini, Bapak Ibu. Juga jangan lupa lah, ini sel ini dibungkus oleh yang namanya ini plasma membran. Dinding luarnya ini namanya membran plasma, Bapak Ibu. Ya, dinding sel lah kalau bahasa awamnya itu dinding sel. Kalau bahasa medisnya plasma membran. Ya. Nah, sehat tidaknya sel tubuh kita itu ditentukan oleh apa aja. Ya, ini Bapak Ibu. Ditentukan oleh tiga hal. Pertama itu tadi, nutrisi dan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau ibaratnya kayak pabrik juga gitu, bahan baku ya. Kalau bahan bakunya jelek, nggak mungkin bisa menghasilkan output yang baik kan. Kalau bahan bakunya jelek. Nah, sama dengan sel juga gitu, Bapak Ibu. Bahan baku sel untuk diolah, untuk dimetabolisme adalah nutrisi dan zat-zat lain yang masuk dalam sel kita. Karena bisa juga yang masuk itu zat-zat yang nggak benar, Bapak Ibu. Ya, zat-zat beracun yang berbahaya. Ya, itu juga juga bisa. Ya, tapi untuk tubuh kita sehat, itu harusnya yang masuk adalah nutrisi dan zat-zat yang sifatnya sehat. Kedua, yaitu kualitas dinding atau membran sel. Ya, kualitas dinding sel kita tadi yang saya tunjukkan di gambar itu juga menentukan gimana kualitasnya. Dinding sel kita ini kaku atau enggak. Karena kalau dinding sel itu kaku, itu akan banyak masalah kesehatan yang akan kita alami nantinya. Yang ketiga adalah kualitas pembuluh darah kita, Bapak Ibu. Kenapa kok pembuluh darah? Karena zat-zat tadi, yang nomor satu tadi, nutrisi-nutrisi ini, itu supaya bisa digunakan di dalam sel, itu perlu diangkut, Bapak Ibu. Nah, saluran pengangkutnya itu yang namanya pembuluh darah, diangkut di dalam darah, ya, melalui sel darah merah, ya, itu untuk mengangkut zat-zat makanan, ya, oksigen juga di situ, ya. Jadi pembuluh darah itu kayak jalannya, Bapak Ibu, salurannya untuk membawa jalan, ya, sebagai saluran atau jalan untuk membawa nutrisi ke dalam menuju sel, sekaligus dia akan mengeluarkan racun hasil metabolisme dalam sel itu tadi, Bapak Ibu, untuk dibuang ke luar tubuh kita. Jadi dia bukan hanya menghantarkan zat-zat yang berguna, tapi juga mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna. Maka itu Bapak Ibu waktu kuliah, waktu sekolah di SD sudah sejak awal kan ditunjukin sama ibu guru dulu, sama Pak Guru. Ada namanya darah bersih dan darah kotor, ya Bapak Ibu ya. Kalau darah bersih itu warnanya merah. Kalau darah kotor warnanya biru. Ya ini, ya, pembuluh darah itu kalau mengangkut nutrisi dan oksigen ke sel tuh warnanya merah. Tapi kalau mengeluarkan zat racun, hasil metabolisme itu warnanya biru. Ya, itu untuk mengingat lagi bahwa kita sebenarnya sudah dapat pengetahuan ini sejak kita kecil, ya. Ini adalah 3 poin penting Bapak Ibu yang perlu kita sadari, yaitu nutrisi atau zat yang masuk, kualitas dinding sel kita, dan kualitas pembuluh darah kita. Baik, akan saya jelaskan mungkin satu persatu. Nah, mengapa sih kita kok bisa sakit? Nah, sakit yang itu jika terjadi gangguan tadi, gangguan dari atau ketidakseimbangan dari sistem yang ada di tubuh kita, ya Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Nah, dan gangguan sistem ini tentunya itu yang terganggu pasti sel juga, karena sistem itu asalnya berasal dari sel, ya. Jadi gangguan pada sel kita, apa penyebabnya? Itu tadi, ya, seperti tadi, kalau kita sehat syaratnya apa lah? Kalau kita sakit, ya itu tadi. Artinya apa? Mungkin nutrisi yang masuk ke tubuh kita nggak bagus, atau nutrisi yang mungkin tidak seimbang, Bapak Ibu. Ya, karena nutrisi yang tidak seimbang itu juga bisa menyebabkan kondisi yang
berbahaya ya. Nah, itu bisa karena kekurangan atau kelebihan. Kekurangan vitamin juga berbahaya, kelebihan vitamin juga berbahaya. Kekurangan karbohidrat juga berbahaya, kelebihan karbohidrat juga berbahaya. Jadi kencing manis segala Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi dari nutrisi yang tidak seimbang atau mungkin bukan nutrisi tapi memang zat itu memang asalnya zat yang berbahaya Bapak Ibu. Ya, karena banyak zat berbahaya yang beredar yang ada di sekitar kita yang bisa masuk ke tubuh kita tanpa kita sadari. Atau kalau dalam bahasa kesehatannya itu sering disebut sebagai radikal bebas, ya, atau oksidan radikal bebas yang masuk terlalu banyak. Itu banyak sekali, apalagi di zaman modern seperti ini Bapak Ibu, dalam bentuk pengawet, makanan, perasa, pewarna, rokok, ya, asap rokok ya, terus polusi ya atau cemaran dalam air dan udara yang kita hirup seperti kemarin ngerami-rami di Jakarta itu ya polusi udara ya termasuk polusi air itu juga harus kita perhatikan Bapak Ibu karena biasanya zat-zat berbahaya ini nggak kelihatan dan biasanya masuk ke tubuh kita itu akibat dari kebiasaan kita yang salah ya yang kebiasaan kita yang nggak sehat. Contoh yang sering saya kadang-kadang saya ngomong ke anak buah saya itu sering Bapak Ibu, kalau pas break istirahat makan siang di rumah sakit itu mereka beli makan tuh kadang beli bakso itu dimasukkan kresek Bapak Ibu. Nah, apalagi kresek yang warna hitam itu kadang-kadang. Loh, sudah saya kadang-kadang saya ingetin loh, hati-hati loh, ini kan berbahaya karena kresek ini diciptakan untuk membawa barang bukan untuk bungkus makanan. Nah, kalau kena panas demikian panas pasti ada zat-zat dari plastik itu yang akan masuk ke kuahnya atau Bapak Ibu akan jadi zat berbahaya atau radikal bebas. Ya, ini salah satu contoh aja. Maka itu saya sendiri di rumah selalu nggak pernah pakai seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sudah punya kebiasaan di mobil itu selalu ada rantang dari stainless atau dari keramik ya. Sehingga kalau saya butuh makanan panas yang ada kuahnya, saya selalu menggunakan itu. Nggak pernah saya pakai plastik. Ya, karena itu adalah kebiasaan yang nggak sehat dan berbahaya. Tapi kadang banyak dari kita yang nggak menyadari akan hal itu. Terus tiga penyebab sakit yang ketiga adalah ya tadi dinding sel kita yang tadi saya katakan kaku atau rigid sehingga sulit ditembus. Jadi nutrisi yang sehat sulit masuk, ya sulit masuk ke dalam sel dan sebaliknya racun di dalam sel hasil metabolisme sulit untuk keluar. Akhirnya ngumpul di dalam sel, terkumpul di dalam sel, yang akhirnya menimbulkan banyak masalah kesehatan. Ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang keempat, nah, kualitas pembuluh darah yang tidak baik karena pembuluh darah tadi fungsinya sebagai saluran atau media untuk membawa nutrisi ke dalam sel. Jadi kalau pembuluh darahnya itu nggak bagus kualitasnya, otomatis itu akan mengganggu metabolisme di dalam sel, ya aliran darah karena dia fungsinya adalah mengalirkan darah untuk membawa nutrisi ke dalam sel. Jadi kalau kualitas pembuluh darahnya nggak bagus, itu akan aliran darahnya tidak lancar di sana. Ya contohnya kalau kualitas pembuluh darah tidak baik apa ya paling gampang Bapak Ibu sering dengar ya kalau seperti ada di gambar ini adalah gambaran orang yang kena serangan jantung koroner. Itu pembuluh darah koroner yang memberi makan jantungnya itu kan tersumbat Bapak Ibu. Karena ya itu tadi artinya kualitas pembuluh darahnya nggak baik ya tersumbat sehingga aliran darah untuk membawa oksigen ke dalam otot jantung itu terganggu sehingga akhirnya jantungnya ada bagian jantung yang ototnya yang mati dan sehingga akhirnya berhenti jantung itu bisa berhenti mendadak dan menyebabkan kematian yang mendadak. Nah, ini Bapak Ibu saya bicara sedikit agak masuk dikit tapi supaya Bapak Ibu tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini memang ada dasar ilmiahnya. Ini adalah peran nutrisi dalam proses metabolisme. Saya cuma ingin menggambarkan ah, sel kita tuh kerjanya ngapain sih? Apa yang dikerjakan? Ya, Bapak Ibu bisa lihat, jangan lihat yang gambar kanan ini, gambar yang sebelah kanan ini mungkin agak mumet ya Bapak Ibu, agak memusingkan, tapi lihat aja gambar yang kiri ini sudah disederhanakan dari gambar yang sebelah kanan ini menjadi gambar yang sebelah kiri. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa ini adalah yang kotak ini adalah di dalam sel Bapak Ibu. Ya, kira-kira gitu.
Nah, ini adalah bahan-bahan makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam sel. Ada protein, ada karbohidrat, ada fat ya, ada lemak Bapak Ibu. Sama nutrisi ini ya, protein, karbohidrat, lemak, ini akan masuk ke dalam sel dan dia akan melalui proses yang namanya metabolisme Bapak Ibu. Ya, ini bahasa-bahasa Latin, zat-zat kimia yang berperan dalam proses metabolisme. Ya, di sini melibatnya. Cuma Bapak Ibu perlu tahu, di sini kita lihat ya, di sini untuk proses metabolisme ini melibatkan yang namanya ini ada namanya enzim Bapak Ibu. Sering disebut ini ya enzim ya. Jadi untuk proses metabolisme ini itu kadang-kadang kita butuh bantuan zat yang namanya enzim. Terus butuh bantuan yang namanya vitamin Bapak Ibu. Ya, nah ini ada vitamin B6, ini butuh vitamin B2. Untuk proses ini butuh vitamin B1, butuh mineral Mg magnesium ya. Mn itu singkatan dari mangan Bapak Ibu. Butuh mineral mangan, butuh fosfor. Jadi untuk proses metabolisme ini berlangsung, itu butuh zat-zat lain juga, yaitu enzim, vitamin. Nah, di sini kita lihat banyak peranan dari vitamin B kompleks Bapak Ibu ya. B1, B2, B6, B12, biotin, asam folat, ya, nikotinamid, ya, nah, oksigen. Ya, oksigen ini juga berperan dalam proses metabolisme. Nah, selain mineral-mineral juga. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah proses metabolisme. Untuk menghasilkan apa proses metabolisme ini hasilnya? Hasilnya itu tadi energi, ya tenaga, membentuk protein, membentuk hormon, membentuk neurotransmitter, ya dan lain-lain dan fungsi-fungsi lain. Nah, ini Bapak Ibu. Hasilnya ini tadi Bapak Ibu. Di gambar yang paling bawah, nah ini hasilnya apa? Energi. Terus hasilnya apa? Karbon dioksida. Ya, toh. Kan kalau kita nafas menghirup oksigen kan tadi, ini butuh oksigen dalam proses metabolisme. Habis oksigen dipakai, zat sampahnya karbon dioksida yang kita keluarkan saat kita mengembuskan napas. Terus air, nah kita keluarkan dalam bentuk urin ya, kencing. Urea, urium. Nah, Bapak Ibu sering kok kalau lihat orang yang gagal ginjal itu kan mesti uriumnya tinggi ya. Ini karena di sini Bapak Ibu. Termasuk asam urat. Nah, ini harus dibuang Bapak Ibu. Ini zat sampah yang dibawa ini. Selain zat yang berguna energi. Ya, jadi yang ingin saya tunjukkan apa? Dari hasil metabolisme sel ini menghasilkan zat yang nggak berguna, zat beracun juga yang harus dibuang, dan zat yang memang berguna yang memang tujuan metabolisme itu seperti itu ya. Memang tujuan metabolisme itu menghasilkan zat-zat seperti ini untuk menghasilkan energi dan lain-lain. Ya, ini hanya Bapak Ibu untuk ingin saya tunjukkan bahwa inilah kehidupan yang ada di dalam unit sel tubuh kita yang paling kecil. Ya, ini ada proses seperti pabrik kan Bapak Ibu kalau dilihat ya. Ada bahan baku ya yang atas ini, ada proses, ya ini ada mesin-mesinnya. Ya, mesin-mesin ini butuh bahan bakar, butuh bahan pelumas ya ini tadi butuh ya. Terus menghasilkan zat yang berguna dan zat yang tidak berguna yang beracun. Dan keduanya ini ya juga harus dikeluarkan. Nah, itu fungsi pembuluh darah itu membawa zat-zat nutrisi ini ke dalam sel untuk bisa digunakan dan juga membawa keluar hasil metabolisme zat-zat beracun ini. Zat beracun ini hasil metabolisme ini harus dibuang keluar. Itu juga harus dikeluarkan melalui dibawa oleh darah melalui pembuluh darah. Ya, biasanya dikeluarkan melalui ginjal ya dalam bentuk kencing, dibuang melalui liver dalam bentuk kotoran atau dibuang melalui keringat itu juga bisa. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi jangan sel yang kecil ini ternyata kompleks sekali ya. Tuhan sudah menciptakan sistem yang demikian luar biasa dan itu di unit yang sangat-sangat kecil sekali. Nah, sekarang kita ngomong tentang eh, bahan nutrisi apa yang dibutuhkan supaya sel itu bisa hidup sehat. Ya, itu ada yang penting Bapak yang perlu diingat, kita perlu untuk supaya sel itu bisa hidup sehat, kita perlu namanya makronutrisi. Ya, dikatakan makro karena jumlahnya itu besar ya, banyak. Ya, itu apa itu makronutrisi? Itu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua adalah yang namanya mikronutrisi. Kenapa mikro? Kak?
karena ini dibutuhkan tubuh hanya dalam jumlah yang kecil, yaitu vitamin dan mineral. Ya, tadi Bapak Ibu sudah lihat gambarannya di dalam sel tadi untuk fungsi-fungsi metabolisme itu membutuhkan vitamin dan mineral, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah unsur gizi, makronutrisi dan mikronutrisi. Tapi akan lebih baik juga kalau dilengkapi dengan fitonutrisi, Bapak Ibu. Fitonutrisi ini mestinya tidak termasuk zat gizi ya. Kalau secara pelajaran ilmu gizi, yang masuk zat gizi itu adalah makronutrisi dan mikronutrisi ini. Tapi fitonutrisi ini tidak termasuk zat gizi, tapi dia berguna sekali. Karena fitonutrisi ini sebenarnya adalah eh, zat kimia yang ada dalam tumbuhan, Bapak Ibu, dalam sel, tapi dia ternyata setelah diteliti fungsinya itu membantu kesehatan kita, terutama fungsi untuk menangkal radikal bebas, untuk menetralisir radikal bebas. Ya, jadi fitonutrien ya, nama fitonutrisi itu nama lainnya fitokimia. Itu kalau saya bacakan adalah bahan kimia atau senyawa alami yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya, jadi fungsi fitokimia ini di tumbuhan adalah untuk menjaga kesehatan tumbuhan, Bapak Ibu, serta melindungi tumbuhan dari paparan panas matahari dan serangga. Tapi di tubuh kita pun fitonutrisi ini berfungsi sama. Jadi bisa menangkal dari paparan radikal bebas ya. Jadi untuk kita hidup sehat, kita sebaiknya menjamin bahwa sel kita mendapatkan makronutrisi, mikronutrisi dan fitonutrisi yang sehat ya. Yang sehat itu gimana nanti kita bicarakan di berikutnya. Nah, karbohidrat Bapak Ibu. Karbohidrat dan lemak adalah sumber utama untuk pembentukan kalori ya. Jadi terutama karbohidrat Bapak Ibu itu adalah sumber utama dan pertama untuk pembentukan kalori. Kalau karbohidrat sudah dipakai habis untuk membentuk kalori tapi tubuh masih kurang, maka baru mengambil dari lemak. Lemak baru yang dibakar. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti orang diabetes kan gitu Bapak Ibu ya. Kenapa seorang diabetes itu makannya banyak, nasinya banyak, karbohidratnya masuk banyak tapi kok badannya kurus? Yaitu tadi karena meskipun gula yang masuk di dalam tubuhnya, karbohidrat yang masuk dalam tubuhnya banyak, tapi nggak bisa dipakai dalam sel, nggak bisa masuk. Jadi dia ngumpul di pembuluh darah. Karena ngumpul di pembuluh darah nggak bisa dipakai di dalam sel. Akhirnya sel untuk menghasilkan energi membakar lemak sehingga badannya orang itu habis tambah kurus. Maka itu aneh ya di diabetes tuh orangnya makannya tambah banyak tapi kok badannya tambah kurus. Ya ini penjelasannya Bapak Ibu. Karena sumber utama kalorinya yang harusnya karbohidrat itu tidak bisa digunakan. Sehingga yang digunakan adalah lemak. Jadi fungsinya adalah fungsi utamanya untuk menghasilkan energi. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa karbohidrat dan lemak ini ada juga yang baik dan yang buruk, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, lemak ada apa? Ada lemak baik dan lemak jahat ya. Nah, sebaiknya karbohidrat juga gitu, Bapak Ibu. Mungkin pernah tahu ya Bapak Ibu, karbohidrat yang baik adalah yang disebut karbohidrat kompleks. Karbohidrat itu ada dua macam Bapak Ibu, yaitu karbohidrat namanya karbohidrat sederhana atau simple karbohidrat dan karbohidrat kompleks. Ya, nah karbohidrat yang sederhana itu seperti kalau kita makan roti tawar, nasi, gula pasir, nah itu karbohidrat yang sederhana. Jadi mudah diolah, mudah dibakar oleh tubuh, mudah mudah digunakan untuk menghasilkan energi. Maka itu biasanya karbohidrat-karbohidrat ini kurang sehat. Nah, karbohidrat yang sehat adalah karbohidrat yang disebut karbohidrat kompleks, Bapak Ibu. Karena di situ juga mengandung unsur-unsur lain. Ya, ada seratnya, ya ada tambahan nutrisi yang lain yang menyehatkan tubuh kita. Maka itu disebut karbohidrat kompleks. Dan biasanya rantai karbohidratnya itu lebih panjang sehingga biasanya di tubuh tidak bisa diolah dengan cepat. Maka itu dia biasanya efek kenyangnya lebih lama. Tapi kalau karbohidrat sederhana itu mudah dibakar sehingga juga orang itu jadi lebih cepat lapar lagi karena prosesnya cepat sekali gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau karbohidrat yang kompleks itu prosesnya lebih lambat karena dia rantainya memang lebih panjang dan berisi zat-zat lain. Ya, contohnya karbohidrat kompleks itu apa ya? Contoh kayak kentang,
kayak ubi, ya, umbi-umbian, itu juga karbohidrat tapi beras merah itu karbohidrat yang tergolong namanya karbohidrat kompleks, Bapak Ibu. Demikian juga lemak, ada lemak baik dan lemak jahat. Kalau lemak baik itu lemak yang biasanya disebut eh, lemak tidak jenuh. Ya, nah, salah satu yang terkenal itu tadi omega 3 atau fish oil, minyak ikan ya. Itu lemak baik. Tapi lemak yang lain yaitu lemak jahat yaitu tadi kolesterol, trigliserid, ya itu adalah lemak-lemak jahat Bapak Ibu. Ya. Jadi itu karbohidrat dan lemak. Ada yang baik, ada juga yang nggak baik. Yang kedua unsur makronutrisi adalah protein ya, nanti kita jelaskan di belakang. Nah, untuk mikronutrisi itu itu vitamin dan mineral Bapak Ibu ya. Nah, fungsi vitamin dan mineral ini hampir sama, yaitu terutama untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas ya. Terus untuk pertumbuhan, reproduksi dan kehidupan, fungsi kehidupan yang lain. Jadi fungsinya banyak Bapak Ibu. Masing-masing vitamin itu punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, vitamin A mungkin lebih lebih untuk ke mata, yaitu sudah sering kita dengar ya. Vitamin C mungkin lebih ke untuk daya tahan tubuh. Vitamin B, terutama B kompleks, lebih ke arah fungsi metabolisme, ya, untuk membentuk energi. Itu juga butuh vitamin B kompleks ya. Jadi fungsi vitamin dan mineral itu banyak sekali. Vitamin K untuk pembekuan darah, macam-macam Bapak Ibu ya. Vitamin E, ya, macam-macam. Ya. Mineral juga gitu, banyak macamnya. Bapak Ibu bisa belajar, bisa cari fungsinya di Google apa fungsi dari mineral ini untuk kesehatan kita, fungsi dari vitamin untuk kesehatan kita gimana. Ya, itu adalah vitamin dan mineral. Jadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah mikro, dalam jumlah sedikit. Nah, kalau fitonutrisi tadi seperti saya jelaskan, dia unsur tumbuhan, ya, tapi punya fungsi yang baik yaitu fungsi antioksidan terutama. Ya, karena banyak sekali radikal bebas yang beredar saat ini di sekitar kita, yang itu mempercepat terjadinya penuaan dini dan beberapa banyak penyakit degeneratif ya. Terus juga punya fungsi untuk detoksifikasi dan juga fitonutrisi ini ternyata membantu efektivitas kinerja dari vitamin-vitamin juga. Dan masalahnya fitonutrisi itu hanya bisa didapat bila kita mengkonsumsi seluruh tumbuhannya. Jadi nggak bisa dibuat di pabrik, Bapak Ibu. Fitonutrisi itu belum ada pabrik yang bisa membuat fitonutrisi. Ya, fitonutrisi adalah buatan dari tumbuhan itu sendiri. Ini unsur tumbuhan memang. Namanya fito. Fito itu artinya tanaman. Jadi unsur yang memang ada di dalam tanaman itu sendiri. Ya, hanya bisa didapat bila kita mengkonsumsi seluruh tumbuhannya, Bapak Ibu. Nah, terus ini saya jelaskan sedikit tentang bagaimana sih kerusakan jaringan kita akibat radikal bebas. Kerusakan sel akibat radikal bebas itu prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa apa sih sebenarnya radikal bebas itu? Radikal bebas adalah atom oksigen, Bapak Ibu, yang kehilangan satu elektronnya. Nah, ini ada gambaran seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini radikal bebas itu ini Bapak Ibu, yang warna kuning ini. Ini ada elektron itu harusnya berpasangan Bapak Ibu. Nah, tapi ini yang ini hilang, kehilangan satu elektronnya. Ya, sehingga dia bersifat jahat ya. Terus menimbulkan kerusakan berantai karena dia berusaha mencari pasangan elektronnya ini. Ya. Maka itu penangkalnya itu tadi namanya anti radikal bebas atau antioksidan. Jadi fungsi antioksidan untuk meredam radikal bebas dengan cara memberikan elektron ini Bapak Ibu. Jadi dia memberikan elektron ini ke sini sehingga radikal bebasnya yang jadinya sifatnya jahat, agresif jadi tidak agresif lagi. Karena kalau dia nggak diberi oleh radikal bebas, dia akan mencari dari sel kita yang lain, sel sehat kita yang lain. Ya, mengambil elektron dari di situ, nanti itu akhirnya juga kehilangan elektron, dia jadi jahat lagi, dia akan mencari seperti jadi reaksi berantainya seperti itu Bapak Ibu, saling mencuri elektron, kira-kira gitulah kalau proses kimianya seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sel kita yang sehat, kalau tubuh kita kekurangan antioksidan, artinya terlalu banyak radikal bebas yang masuk ke tubuh kita, tanpa tubuh kita dicukupi oleh antioksidan, maka akhirnya yaitu tadi efek radikal bebas ini menyebabkan
sel kita itu rusak, ya, sampai akhirnya yang disebut namanya oksidatif stres. Jadi sel itu bisa stres, Bapak Ibu. Stres karena ini oksidatif. Karena radikal bebas itu asalnya dari oksigen kan. Ini kan atom oksigen yang kehilangan elektronnya. Maka itu dalam bahasa medisnya itu sel yang memang sakit karena radikal bebas itu dikatakan mengalami oksidatif stres. Kira-kira itu Bapak Ibu informasinya. Nah, ini contoh akibat akibat radikal bebas terhadap sel. Kerusakan sel itu apa yang apa yang terjadi setelah kena serangan radikal bebas? Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Karena radikal bebas ini kalau masuk ke tubuh kita ya tanpa ada penetralnya dia akan mengakibatkan ini Bapak Ibu. Nomor satu, erosion of the cell membrane. Dia akan menyebabkan erosi atau kerusakan dari dinding sel. Ya, ini tadi Bapak Ibu. Ini dinding sel Bapak Ibu. Ini di dalam sel yang sebelah ini. Nah, ini yang merah-merah sama biru ini radikal bebas. Kan dia kehilangan kekurangan satu elektron toh. Nah, dia berusaha mencari elektron itu dengan cara merusak ini, merusak sel ini Bapak Ibu. Nah, ini atom oksigen itu harusnya ini isinya 2 elektron. Ini sebelah kiri ya. Ini normal oksigen atom ini Bapak Ibu. Tapi kalau dia hilang elektronnya, nah dia jadi radikal bebas. Nah, dia jadi ganas, jadi agresif. Dan ini akan merusak sel karena dia akan mencari pasangan elektron di dalam sel ini. Ya, jadi kerusakan pertama itu merusak dinding sel. Kedua, dia juga bisa merusak ini DNA Bapak Ibu, intinya sel ini. Nah, ini biasanya yang sering menjadi pemicu kanker. Karena kanker itu berasal dari apa? Programnya sel. Karena inti sel itu membuat program Bapak Ibu. Kayak komputer itu ada programnya, itu ada di dalam inti sel. Kalau inti sel ini diserang radikal bebas, program ini akan berubah Bapak Ibu. Bahkan sel itu Bapak Ibu punya program untuk bunuh diri. Jadi kalau mencapai usia tertentu, sel itu akan mati. Itu namanya program apoptosis. Itu ada programnya Bapak Ibu. Tapi kalau program ini dirusak oleh sel kanker, itu program bunuh dirinya nggak ada. Jadi sel itu kan hidup terus dan beranak terus. Maka itu sel kanker itu selalu berkembang biak tak terkendali karena program bunuh dirinya itu sudah tidak ada. Karena program itu dirusak oleh radikal bebas. Ya ini Bapak Ibu ya. Nomor 2 ini kerusakan di DNA di inti sel. Yang ketiga kerusakan di mitokondria. Ya ini fungsi bagian sel yang berfungsi untuk sebagai paru-parunya sel ya, membentuk pernapasan sel sehingga sel itu istilahnya tidak bisa menghasilkan energi. Nah, ini akibatnya Bapak Ibu. Akibatnya pembentukan protein jadi menurun ya. Terjadi gangguan-gangguan akibat dinding sel yang rusak ya. Sehingga tubuh mempunyai daya tahan yang lemah terhadap ini stres-stres dari lingkungan sekitarnya ya. Ya, semoga dari yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sudah cukup paham ya dengan bahasa yang mungkin nggak terlalu rumit. Ini contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu sering lihat ya kalau apel kita diamin agak lama itu teroksidasi Bapak Ibu. Seperti ini. Ini apel yang seger kan seperti ini Bapak Ibu. Ini juga gitu. Ini ibarat tubuh yang terkena radikal bebas seperti ini. Jadi oksigen itu ternyata berbahaya juga ya Bapak Ibu kalau kehilangan elektronnya. Ya. Ini adalah sumber-sumber radikal bebas yang ada di sekitar kita, bisa dari sinar matahari ya, UV. Sinar UV yang ada di dalam sinar matahari ya. Biasanya itu paling tinggi jamnya itu jam-jam siang Bapak Ibu, sekitar matahari antara jam berapa ya? Sekitar jam 9 sampai jam 12 ya, sekitar itu kadar UV-nya tinggi sekali ya. Terus dari radiasi ya seperti foto ronsen, dari radiasi radiasi HP mungkin ya kalau terlalu sering main HP, apalagi kan disinyalir memang radiasi dari pesawat HP itu bisa menimbulkan masalah di sel otak ya. Terus dari rokok itu banyak sekali radikal bebas yang terkandung di sini.
dari asap pabrik, polusi udara, polusi kendaraan, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi efek radikal bebas itu pada sistem tubuh kita banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah ini jadi bisa efeknya ke jantung, ke kulit, ke ginjal, ke persendian, ke paru-paru, ke otak, ke sistem imun, ke pembuluh darah, dan multi organ. Ya kira-kira inilah kalau kita mau tahu ya, beberapa saya tulis sini. Ke kulit dia akan menyebabkan penuaan dini. Ya bahkan kanker kulit ya, terutama sinar UV. Ke mata itu bisa terjadinya katarak, kerusakan retina, ya ke jantung itu bisa serangan jantung koroner, hipertensi, ke pembuluh darah itu tadi arteriosklerosis ya, penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah. Ke paru-paru bisa menyebabkan asma, alergi, kanker paru-paru, ya ke sendi bisa menyebabkan berbagai macam masalah persendian termasuk radang sendi, ya ke ginjal ya bisa menjadi gagal ginjal itu sering sekali, ya. Terus ke otak itu bisa Parkinson, autis, migrain, stroke. Sistem imun itu juga sering sekali sekarang juga akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai. Itu bisa alergi atau penyakit autoimun seperti lupus, ya, termasuk kanker. Karena kanker itu juga penyakit akibat sistem imun yang tidak seimbang. Nah, ini tadi gambaran dari dinding sel yang sehat yang sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi nutrisi bisa mudah masuk dan zat sampah mudah dikeluarkan juga. Tapi kalau dinding sel yang tidak sehat, nah ini, jadi dia akan lebih rigid ya, lebih kaku, sehingga zat nutrisi nggak bisa masuk semua Bapak Ibu. Sebagian nggak bisa masuk. Makanya lihat panahnya ini mendal ya, ini kembali lagi nggak bisa masuk optimal. Sebaliknya zat sampah juga nggak bisa dikeluarkan dengan baik, sehingga ngumpul di dalam. Ya, kira-kira itu. Nah, kerusakan dinding sel ini selain disebabkan oleh serangan radikal bebas, yang sering banyak sekarang juga ini Bapak Ibu, juga penyebab tersering itu adanya lemak sintetis atau lemak trans yang ada di dalam makanan ya, terutama makanan-makanan cepat saji Bapak Ibu ya. Itu banyak sekali kandungan lemak sintetis atau lemak transnya. Justru ini yang membuat enak kan, yang membuat makanan itu lebih gurih, lebih crispy, itu ini akibat adanya lemak sintetis atau lemak trans. Tapi kita nggak sadar bahwa ini kalau terlalu banyak masuk ke tubuh kita, menyebabkan dinding sel kita itu menjadi rigid atau kaku. Ya, nah itu kalau makan tuh harus kita lihat di dalam ingredientnya tuh. Bapak Ibu kalau makan, terutama beli di supermarket, di Indomaret, di mana itu lihat dia kandungannya apa, gulanya berapa gram, berapa persen, lemak transnya berapa. Itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ya, kalau nggak gitu nanti kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita sedang memasukkan zat-zat yang berbahaya ke tubuh kita. Nah, yang terakhir tentang kualitas pembuluh darah. Seperti saya katakan tadi, pembuluh darah adalah media atau sarana untuk menghantarkan zat-zat yang berguna maupun zat-zat yang tidak berguna. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita lihat ini pembuluh darah warna merah apa? Berarti ini zat-zat yang berguna ya. Darah baik ya istilahnya. Yang biru ini zat-zat yang nggak baik, darah kotor ya istilahnya. Ini darah bersih, ini darah kotor. Nah, ini yang tengah ini sel, Bapak Ibu. Jadi dia menghantarkan nah, zat-zat yang berguna ke dalam sel, terus juga sebaliknya membawa keluar, membuang zat-zat zat-zat yang tidak berguna dari dalam sel, diangkut keluar. Ya. Nah ini kalau pembuluh darahnya ini juga terganggu Bapak Ibu, tersumbat katakanlah di sini ada sumbatan. Ya, sering itu jantung koroner atau stroke ya, itu contoh-contoh penyumbatan yang Bapak Ibu sudah tahu banyak. Otomatis zat-zat yang berguna ini tidak bisa sampai ke dalam sel. Karena kalau ini otak, sel otak tidak bisa bekerja optimal sehingga akhirnya itu tadi terjadi stroke yang nggak bisa memberikan aliran listrik untuk menggerakkan otot kaki, otot muka, otot wajah, otot bicara. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Sebelah kanan pembuluh darah yang normal seperti ini, dindingnya mulus. Tapi kalau terlalu banyak zat-zat yang nggak berbahaya, terutama kolesterol ya, sini akan menyebabkan
aliran darahnya nggak bagus, ya terjadi penyempitan atau pengerasan dinding pembuluh darah. Ya, nah ini. Maka itu kesimpulannya Bapak Ibu, dari apa yang saya jelaskan tadi, kita seharusnya sudah bisa menyadari bahwa nutrisi, ya cellular nutrition, ya nutrisi sel yang sehat, ya nutrisi bagi sel itu basicnya intinya ini Bapak Ibu, harus ada karbohidratnya, terutama karbohidrat yang apa tadi, yang kompleks ya. Terus harus ada proteinnya, karena protein itu punya fungsi, nanti ini belum saya jelaskan Bapak Ibu. Protein itu punya fungsi untuk membangun, untuk regenerasi sel, untuk pertumbuhan, untuk pertahanan tubuh. Banyak sekali fungsi protein sebenarnya Bapak Ibu. Ya, terus ada unsur lemaknya, ya omega 3. Karena apa? Lemak ini adalah lemak-lemak yang baik Bapak Ibu, omega 3 dan omega 6 ya. Terutama omega 3 yang paling penting Bapak Ibu. Karena dia bisa menyebabkan dinding sel kita itu eh, nggak kaku ya, lebih mudah ditembus. Ya, terus tadi vitamin dan mineral ya. Ini. Terus ada tambahan lagi fitonutrisi. Nah, unsur-unsur ini Bapak Ibu kalau bisa jadi asupan kita setiap hari, ini akan menjamin sel kita bisa hidup lebih lama, bisa awet lah, bisa umur panjang ya. Nanti protein akan saya bahas khusus Bapak Ibu ya. Nah, ini mengapa tubuh kita rentan terhadap penyakit degeneratif. Ya, apalagi kita yang hidup di zaman-zaman ini ya, beda dengan 50 tahun lalu, mungkin 70 tahun lalu di mana dunia lebih bersih, lingkungan lebih bersih, lebih sehat, tapi lingkungan sekarang kita ini berbeda sekali. Jadi ini pola hidup kita Bapak Ibu, yang kebanyakan dari kita seperti ini. Kebanyakan dari kita tidak rutin olahraga, ya. Siapa di sini yang olahraga 4 kali seminggu dan mas setiap kali olahraga lamanya sekitar 30-45 menit? Saya rasa jarang ya. Apalagi kalau kita disibukkan di pekerjaan kita sehari-hari. Ya, ini adalah pola hidup kita. Terus stres level yang tinggi, ya. Apalagi kita yang kerja dengan target, bosnya nggak nyaman, ya atasannya nggak nyaman, suasana kantor yang stressful, nah itu menyebabkan stres level yang tinggi. Atau mungkin di keluarga ada masalah keluarga yang nggak teratasi, ya ini stres level tinggi. Merokok Bapak Ibu, baik merokok merokok aktif maupun merokok pasif itu juga sama bahayanya, karena itu menghisap racun yang sama juga. Terus dari polusi udara, air, dan tanah. Karena kita tahu zaman sekarang lingkungan kita tuh sudah demikian kotor ya Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu sering dengarkan namanya apa? Efek rumah kaca. Ya toh Bapak Ibu tahu kan akhir-akhir ini dunia sedang menghadapi ancaman krisis iklim yang berbahaya ini Bapak Ibu. Efek rumah kaca, global climate damage ya toh. Nah ini juga nantinya ke sini Bapak Ibu akan menyebabkan polusi udara karena itu tadi karena perubahan pola kehidupan kita zaman sekarang. Terus pola makan kita, ya kebanyakan dari kita memang kurang untuk makan buah dan sayur, ya kurang dari 5 kali per hari. Terus susu mungkin juga kurang dari 3 gelas per hari, atau bahkan banyak yang nggak suka juga minum susu. Ikan laut juga kurang dari 3 kali per minggu. Padahal di ikan laut, terutama ikan kayak tuna, sarden, salmon itu banyak sekali kandungan omega 3-nya. Ya, terus kebiasaan makan santan, ya pengawet, proses karbohidrat dan lemak sintetis tadi, fast food itu yang justru lebih sering yang sekarang kita konsumsi. Ya, kopi atau teh yang berlebihan ya lebih dari 2 cangkir setiap hari itu juga nggak bagus kalau berlebihan. Alkohol ini juga sudah dibuktikan secara kesehatan itu lebih banyak berbahayanya ya untuk kesehatan ya. Ini adalah pola hidup dan pola makan kita saat ini. Nah, untuk menunjang kehidupan sel yang sehat, kita harus perlu tahu kebutuhan nutrisi dasar kita. Itu tadi, kita perlu masukkan yaitu makronutrisi yang terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Faktanya 37% orang Indonesia itu belum
memenuhi kebutuhan protein hariannya Bapak Ibu. Itu tadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat di lingkungan Bapak Ibu atau di lingkungan terdekat kita, kalau kita makan itu kebanyakan di piringnya itu banyak porsi proteinnya, karbohidratnya atau lemaknya. Kebanyakan yang banyak kan karbohidratnya dan lemak ya Bapak Ibu ya. Karbohidrat, lemak, baru protein itu urutan terakhir ya. Apalagi masyarakat kita paling senang gorengan Bapak Ibu ya. Nah, gorengan ini kan lemaknya tinggi sekali juga ya. Nah, ini dari sumbernya ini dari pemerintah ya, dari tahun 2010. Terus juga mikronutrien, mikronutrisi itu vitamin dan mineral Bapak Ibu. Itu sumber utamanya itu di buah dan sayur. Ya, kita tahu faktanya hampir 40,7% orang Indonesia justru nah ini kurang ini kekurangan konsumsi buah dan sayur karena lebih banyak mengkonsumsi lemak ya terutama lemak jahat yang banyak mengandung kolesterol ya gorengan ini terkenal di mana-mana Bapak Ibu ya itu pasti lebih dari 1 kali per hari tempe digoreng ikan digoreng apa-apa digoreng ya nasi digoreng ya jadi gorengan itu di Indonesia sudah sangat-sangat umum sekali ya bahkan di warung-warung justru itu yang diekspos yang diandalkan sedia macam-macam gorengan misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Terus fitonutrisi ya. Nah, karena fitonutrisi ini sumbernya di buah, di tumbuhan, nah kita juga sadari juga hampir 93,6% orang Indonesia memang belum terpenuhi apalagi fitonutrisi, mikronutrisi saja nggak terpenuhi apalagi fitonutrisi. Ya, karena kebiasaan ini dua ini mikronutrisi dan fitonutrisi itu ada di buah dan sayur, Bapak. Ya, dan WHO merekomendasikan konsumsi buah dan sayur itu 5 porsi, itu sekitar 400 gram Bapak Ibu per harinya. Ya, tapi kita sadar sebagian besar dari kita memang belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar dari nutrisi yang sehat ini Bapak Ibu. Betul ya? Nah, ini tadi rekomendasinya itu 5 sampai 9 porsi. Kalau mau dirupakan porsi itu 5 sampai 9 porsi sayur dan buah setiap hari. Kebutuhan kita kalau kita mau sel kita hidupnya sehat. Ya, ini datanya Bapak Ibu di berbagai usia 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 44 tahun itu kebiasaan kita itu kalau diukur ini ya konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia. Nah, ini jumlah porsi per hari rata-rata nggak sampai 1,5 porsi Bapak Ibu. Ya sekitar 1,5 porsi aja. Padahal tadi yang dianjurkan 4 porsi ya Bapak Ibu, 4-5 porsi per hari. Jadi sangat kurang. Ya, nah, kita ini nggak sampai 2,5 porsi lah Pak, per hari. Ini data Bapak Ibu. Nah, mikronutrisi dan fitonutrisi tadi itu kebanyakan di buah dan sayur. Tapi gimana caranya memasukkan ini ke dalam tubuh kita setiap hari? Ya, ini kan nggak mudah Bapak Ibu. Apalagi kita tahu sekarang untuk buah dan sayur ini dalam proses penanamannya juga menggunakan zat-zat yang berbahaya. Menggunakan pestisida yang dia juga kalau terlalu banyak akhirnya terkumpul di bagian luar buah dan sayur, terutama di kulitnya Bapak Ibu ya. Itu banyak sekali kandungan pestisidanya. Nah, itu kalau kita makan, padahal di bagian paling luar, di kulitnya, karena kulitnya yang menentukan warna buah Bapak Ibu, itu paling banyak antioksidannya itu di sana. Jadi antioksidan itu banyak terkandung di bagian luar, di bagian kulitnya. Maka itu saya dulu waktu kecil diingetin oleh orang tua saya, kan orang tua saya kemudian ayah saya juga dokter, kalau makan itu nggak boleh dibuang kulitnya. Kayak makan apel itu nggak boleh dibuang kulitnya, karena justru di sana itu antioksidannya yang paling banyak. Tapi zaman sekarang itu juga selain antioksidan, radikal bebasnya juga paling banyak karena pengawetnya itu pestisidanya itu banyak terkumpul di sana. Ya, terus bagaimana terus cara kita untuk memasukkan zat-zat sehat ini ke dalam tubuh kita setiap hari? Karena kalau kita mencari buah dan sayur yang organik, ya bisa, tapi itu nggak mudah carinya. Dan kalau toh ada, itu harganya juga mahal Bapak Ibu ya. Dan nggak mungkin tiap hari kita konsumsi seperti itu. Ya, sulit carinya sulit, harganya juga mahal. Ya.
Maka itu disinilah kita juga akhirnya menyadari, maka itu kita perlu bantuan dari luar, itu dalam bentuk suplemen nutrisi yang bisa menyediakan apa yang kurang dari apa yang saya sampaikan tadi. Kebutuhan yang kurang dilengkapi, itu namanya suplemen, melengkapi, menambahkan. Nutrisi yang kurang ditambahkan. Ya, nah di sini kenapa kalau di kita lebih prefer, lebih menganjurkan, merekomendasikan produk dari Nutrilite, Bapak Ibu. Ya punya MB ya. Karena Nutrilite ini punya pengalaman lebih dari 80 tahun. Bahkan dia jauh lebih lama dari MB sendiri. Ya, MB itu usianya mungkin sekitar berapa tahun ya? 50 tahun kali ya. Nah, jadi Nutrilite itu lebih ada lebih dulu dibandingkan MB. Kemudian dia akhirnya dibeli oleh MB sehingga akhirnya sekarang jadi produknya MB. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu sejarahnya, perusahaan Nutrilite itu lahir lebih tua, lebih lama dari lahirnya MB sendiri. Yang kedua, karena ladang Nutrilite itu bersertifikat organik, Bapak Ibu. Jadi bahan buah dan sayur yang digunakan untuk produk Nutrilite ini itu semuanya organik, dijamin organik. Ya, karena ada standar GMP, terus yaitu tadi kelebihannya. Andalan dari Nutrilite ini Bapak Ibu, bahwa setiap nutrisi, vitamin nutrisi yang ada di Nutrilite itu mengandung konsentrat tumbuhan atau fitonutrisi tadi. Ya, ini adalah ciri utama yang membedakan suplemen Nutrilite dengan suplemen mungkin di luar sana Bapak Ibu. Ya mungkin ada juga kan kayak vitamin C yang di luar sana. Tapi apakah dia mengandung fitonutrisi? Nah, itu belum tentu. Dan banyak tidaknya sih setahu saya. Terus teknologi canggih itu juga untuk menjamin kualitas Bapak Ibu. Supaya kayak fitonutrisi tadi kan saya katakan tadi ini unsur yang ada hanya dalam tumbuhan. Tapi bagaimana itu bisa berpindah ke dalam suplemen itu butuh teknologi Bapak Ibu. Maka itu mutu dari Nutrilite itu adalah ini Bapak Ibu, best of nature, best of science. Jadi apa yang terbaik di alam, apa yang terbaik dari pengetahuan. Yaitu inilah mengapa Nutrilite bisa bertahan sampai 80 tahun karena suplemennya dia itu aman. Karena apa? Karena organik dan ada kandungan fitonutrisinya ini sehingga aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Kenapa bisa begitu? Karena Nutrilite punya teknologi canggih untuk menjamin kualitasnya yang seperti itu. Dia sudah sangat terkenal sekali di dunia. Terus juga ada sertifikasi halal dari MUI dan Ivanka. Terus juga Nutrilite memberikan jaminan kepuasan atau satisfaction garansi bagi kita yang membelinya. Baik kita sebagai pelanggan maupun kita sebagai member. Kalau kita nggak puas dengan apa yang kita konsumsi, MB memberikan jaminan kepuasan money back garanti. Ya, nanti bisa ditanyakan bagaimana jaminan kepuasan ini diberikan. Ini contoh Bapak Ibu, nutrisi-nutrisi yang disediakan oleh Nutrilite untuk memenuhi kebutuhan makro, mikro, dan fitonutrisi kita, supaya sel kita tetap sehat. Untuk protein, punya di Nutrilite ada produk namanya high protein. Untuk lemak baik, lemak omega 3, itu kita punya salmon omega 3 kompleks. Untuk vitamin dan mineral, itu ada suplemen double X dan daily. Untuk vitamin B kompleks, kita punya namanya B kompleks, natural B kompleks, ya double layer. Dan ini dikombinasi dengan spirulina, Bapak Ibu. Spirulina itu ganggang laut ya, yang banyak mengandung protein dan mineral-mineral yang baik di ganggang laut spirulina ini. Terus untuk vitamin C kita ada BioC Plus dan Acerola C. Untuk vitamin E, untuk lihat ada namanya WJE. Untuk mineral yang ini ada kalsium, magnesium. Ini lebih fungsi untuk ke tulang dan otot ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa nutrisi dasar produk dari Nutrilite yang bisa berguna untuk sebagai basic foundation Bapak Ibu. Untuk supaya nutrisi dasar untuk sel kita itu bisa sehat. Ya, Nutrilite punya banyak sekali produk di luar ini Bapak Ibu, tapi mungkin nggak saya jelaskan ya, karena kita fokus nutrisi dasar yang bisa membuat sel kita itu bisa sehat untuk jangka panjang. Nah, maka itu di Nutrilite terkenal istilah namanya trio fondasi, trio foundation. Yaitu tadi untuk kebutuhan makronutrisi di Nutrilite disediakan high protein. Ya, karena menurut itu kan protein dan
Untuk lemak kita pakai lemak baik itu minyak omega 3, salmon omega 3 kompleks. Ya, untuk mikronutrisi dan fitonutrisinya itu ada suplemen namanya double X atau daily. Tapi lebih saya anjurkan kalau bisa double X Bapak Ibu. Karena double X ini multivitaminnya lebih lengkap, mineralnya juga lebih lengkap, terus fitonutrisi atau antioksidannya juga jauh lebih banyak. Ya, ini adalah trio fondasi. Ya, jadi trio fondasi itu 1, 2, 3. Unsur protein, unsur lemak, unsur vitamin, dan fitonutrisi. Vitamin, antioksidan, dan mineral ya. Ini di sini Bapak Ibu. Nah, terus secara khusus akan saya sampaikan tentang protein ya. Karena tadi protein mungkin belum saya sampaikan secara lebih detail. Nah, ini Bapak Ibu. Secara khusus saya akan menyampaikan fungsi manfaat utama dari protein Bapak Ibu. Kenapa sih tubuh kita butuh protein? Karena protein itu penting sekali karena dia punya fungsi yang luas Bapak Ibu. Kalau tadi karbohidrat dan lemak ada yang baik, ada yang jahat Bapak Ibu ya. Kalau protein ini semuanya baik Bapak Ibu, nggak ada yang jahat ya. Karena dia memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita mulai usia kita muda, baru kita lahir sampai kita nanti tua. Ya, karena dia punya fungsi untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan otot. Jadi massa otot kita Bapak Ibu itu terbuat dari protein banyak kan. Terus untuk pengendalian berat badan, manajemen berat badan. Ya kan kita lebih banyak konsumsi protein itu punya efek yang lebih lama ya sehingga kita nggak ingin untuk konsumsi karbohidrat katakanlah. Terus juga dia punya fungsi untuk membantu produksi hormon, membantu produksi neurotransmitter. Neurotransmitter ini zat semacam hormon tapi apa ya? Bukan hormon sih, tapi dia itu fungsi untuk saraf. Jadi sel saraf itu untuk berkomunikasi satu sama lain itu butuh zat namanya neurotransmitter Bapak Ibu. Ya, ini ada di otak dan di saraf biasanya. Ini untuk fungsi saraf yang supaya strumnya itu supaya lancar gitu Bapak Ibu. Itu perlu namanya neurotransmitter. Ya. Terus protein juga berfungsi untuk membentuk enzim. Ya. Terus juga untuk kekebalan tubuh. Karena kita tahu kekebalan tubuh itu dilakukan oleh yang namanya antibodi. Antibodi ini isinya protein Bapak Ibu. Ya, jadi terbuat dari protein antibodi ini. Maka itu manfaat protein itu luas. Terus juga untuk kesehatan kulit. Ya, Bapak Ibu sering dengar kan kolagen ya. Kolagen itu namanya protein kulit. Ya, itu dari protein Bapak Ibu. Terus juga untuk pembentukan rambut dan regenerasi rambut dan kuku itu juga butuh protein. Yang kedelapan dia punya fungsi untuk transportasi dan penyimpanan nutrisi. Contohnya apa? Hemoglobin, Hb Bapak Ibu. Hemoglobin adalah sel darah merah Bapak Ibu. Ya, hemo itu artinya darah, globin itu ini protein Bapak Ibu. Jadi hemoglobin itu terdiri dari protein Bapak Ibu. Kalau protein kita kekurangan protein, maka pembentukan hemoglobin kita juga kurang gitu loh. Nah, padahal fungsi hemoglobin ini Bapak Ibu sudah tahu ya untuk membawa zat makanan dari apa ke menuju sel Bapak Ibu ya. Untuk membawa oksigen dan zat-zat nutrisi yang berguna untuk dibawa untuk dioperkan untuk diteruskan ke dalam sel untuk digunakan di dalam sel. Itu fungsinya hemoglobin. Terus ada namanya ferritin. Itu juga protein dalam darah Bapak Ibu. Fungsinya untuk menyimpan, untuk mengikat Fe, zat besi. Namanya ferritin. Jadi zat besi itu tersimpan di tubuh kita dalam bentuk terikat dengan protein Bapak Ibu. Untuk penyimpanan nih, penyimpanan nutrisi maksudnya penyimpanan zat besi. Itu namanya ferritin. Itu adalah protein yang berfungsi untuk menyimpan zat besi Bapak Ibu. Nah, ini jadi manfaat protein itu demikian luas Bapak Ibu. Banyak sekali. Nah, protein ini sebenarnya terdiri dari rangkaian asam amino. Jadi unit-unit kecil dari protein itu namanya asam amino Bapak Ibu. Itu ada 20 macam atau sekitar 22 kali ya, 20 macam ya jenis macam asam amino. Dan asam amino ini Bapak Ibu perlu tahu ada dua macam, ada asam amino non esensial dan ada asam amino esensial. Kenapa kok disebut asam amino esensial? Karena asam amino esensial artinya kan penting Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena asam amino ini atau protein ini tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita.
Kalau asam amino non esensial, tubuh kita bisa membentuk, sel kita bisa membentuk protein. Tadi kan saya jelaskan ya, ada organ-organ sel yang bisa membentuk asam amino. Tapi untuk membentuk asam amino esensial itu kita nggak mampu, Bapak Ibu. Maka itu perlu suplai dari luar. Maka itu disebut asam amino esensial. Karena kita nggak bisa memproduksi sendiri. Jadi mutlak perlu suplai dari luar. Itu ada 9 macam jenis asam amino esensial. Saya lupa namanya apa, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di internet. Ya, ada valin, histidin atau apa saya lupa. Jadi ada dari 20 macam asam amino yang ada itu 9 macam ini tergolong asam amino esensial yang tidak bisa kita produksi sendiri, yang tubuh kita nggak bisa bentuk sendiri. Nah ini Bapak Ibu, asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi murni diperoleh dari asupan makanan. Ini ada jenisnya Bapak Ibu. Leusin, isoleusin, valin, lisin ya. Ya, ini bahasa-bahasa Latin ya. Nggak perlu tahu lah. Tapi yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ada asam amino yang mana tubuh kita nggak bisa memproduksi sendiri. Itu namanya asam amino esensial. Sedang asam amino non esensial itu memang bisa diproduksi oleh sel tubuh kita. Ya. Nah, ini fungsi-fungsi protein tadi seperti saya jelaskan untuk regenerasi, pemeliharaan, untuk daya tahan tubuh, kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Untuk dia juga punya fungsi untuk menghasilkan energi meskipun bukan fungsi utamanya dia. Ya, ini juga penyakit-penyakit akibat kekurangan protein, Bapak Ibu. Ya, rambut mudah rontok, ya, usung lapar, tubuh mudah kena virus ya, bakteri, ya karena antibodinya kurang. Nah, terus protein sumbernya dari mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah sering dengar ya, ada protein yang dari hewan dan protein dari tumbuhan, protein nabati. Sebenarnya Bapak Ibu, protein dari hewan ini kandungan asam aminonya itu lengkap dibandingkan protein dari tumbuhan. Ya, maka itu kalau konsumsi protein dari tumbuhan nabati sebaiknya sumbernya tidak hanya satu Bapak Ibu, tapi lebih dari satu supaya bisa saling melengkapi. Ya, ini ada dari kacang kedelai, gandum, ya terutama produk kacang-kacangan sih yang banyak. Tahu, tempe, ya ini produk olahannya tahu tempe kan dari kedelai juga. Kalau dari hewani baik daging, ikan, susu, telur, ya, itu dari hewani. Ya, siapa yang membutuhkan protein itu tadi? Semua orang, karena bayi baru lahir kan perlu tumbuh Bapak Ibu. Nah untuk tumbuh ini butuh apa? Protein. Bahkan sejak di kandungan Bapak Ibu itu sudah butuh. Seringkali orang-orang yang periksa ke kandungan, ibu-ibu hamil yang periksa ke kandungan, sering dokter mengatakan, Bu, ini ukuran bayi ibu, saya ukur lewat USG, nggak sesuai dengan umur kehamilan. Umur kehamilan sekian minggu, harusnya ukurannya sekian, tapi ini bayi ini terlalu kecil. Coba Bapak Ibu konsumsi lebih banyak protein. Nah, itu anjuran dokter masih gitu Bapak Ibu. Disuruh banyak konsumsi protein untuk apa? Supaya janinnya itu bisa berkembang sesuai dengan umur kehamilannya. Karena protein itu berfungsi untuk pertumbuhan, untuk pembentukan organ. Itu mulai di janin pun sudah dibutuhkan protein. Ya, untuk kita bekerja, apalagi kalau kita olahraga, kerja aktif supaya untuk regenerasi sel, supaya otot kita yang rusak cepat tergantikan. Supaya kalau kita punya luka juga cepat sembuh. Kalau kita operasi luka supaya cepat sembuh kan butuh protein yang lebih banyak, Bapak Ibu. Apalagi ibu hamil dan menyusui ya itu butuh protein lebih banyak lagi. Ya bahkan sampai kita tua, supaya kita awet tua, supaya sel tubuh kita tuh bisa regenerasi terus dengan baik, nah itu butuh asupan protein. Kalau proteinnya kurang, proses regenerasi ini jadi terhambat ya, sehingga akhirnya nggak bisa regenerasi ya akhirnya degenerasi kan gitu Bapak Ibu. Nah Baik, ini Dokter adalah Eri, kelebihan. waktunya sudah ini, Dokter Eri, karena banyak pertanyaan yang perlu Oh dijawab. ya, sudah sedikit Bapak Ibu. Bu Ya, Maria, bentar lagi. Nah, ini protein dari Nutrilite Bapak Ibu. Ini kelebihannya ini Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit aja. Dia punya namanya PDCAES sama dengan satu. Protein kalau ini untuk ukuran untuk menentukan kualitas protein. Kalau kualitas proteinnya itu PDCAES-nya satu, itu artinya penyerapannya itu maksimal atau hampir 100% diserap oleh tubuh. Jadi skornya ini antara 0 dan 1. Kalau di bawah 1 itu artinya protein yang masuk ke tubuh kita tidak semuanya bisa digunakan oleh tubuh. Ya. Nah, ini ada 4 macam varian. Ya, ada yang uh,
all plant, ini yang nggak ada rasanya, ada yang rasa berry. Kalau rasa berry ini proteinnya ada ketambahan vitamin C, Bapak Ibu. Vitamin C, ya. Terus kalau yang green tea, rasa green tea ini ada ketambahan kalsium. Ya, ini cocok untuk orang tua. Ya. Terus untuk yang coklat ini juga sama, kalsium, cuma kalorinya mungkin lebih sedikit. Nah, kalau double X ini adalah multivitamin terbuat dari terdiri dari 12 vitamin, 10 mineral dan 22 konsentrat tumbuhan Bapak Ibu. Ya, toh kapan terakhir Bapak Ibu dalam sehari makan 22 macam tumbuhan. Dan itu ya, nah, kalau pakai double X itu sama dengan Bapak Ibu tiap hari memasukkan 22 konsentrat tumbuhan yang sudah terbukti manfaat kesehatannya. Terus double X juga mengandung 5 warna Bapak Ibu. Karena ini di bawah ini ada fitonutrisi itu warna Bapak Ibu. Jadi buah itu dari warnanya itu tergantung antioksidannya Bapak Ibu. Ya, warna putih itu untuk kesehatan tulang, warna orange untuk kesehatan mata, warna merah untuk kesehatan jantung, warna ungu untuk kesehatan otak. Nah, ini lengkap di konsentrat tumbuhan yang ada di Nutrilite itu mengandung 5 spektrum warna ini. Jadi antioksidannya itu lengkap sekali. Ya. Nah, kalau salmon tadi saya jelaskan ini itu lebih ke arah untuk punya MB ada terbuat dari 4 ikan ikan salmon, ikan makarel, ikan anchovy, dan ikan tuna, Bapak Ibu. Ya. Tapi kelebihannya punya MB ini, punya Nutrilite ini terbuat dari ikan-ikan yang memang diambil dari sumber air yang tidak terpolusi, tercemar merkuri, Bapak Ibu. Ini di Norwegia ya, karena banyak sekali eh, suplemen salmon yang kita nggak tahu itu diambil dari air dari ikan salmon dari perairan mana. Itu juga perlu kita tahu, karena kalau dari perairan yang tercemar, itu takutnya omega 3-nya juga ada cemaran merkuri karena itu sudah pernah terjadi sampai akhirnya perusahaan itu dituntut oleh customernya karena dia kena cemaran merkuri dari omega 3 yang dia konsumsi. Ini mungkin tambahan aja. Kalau ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa pelajari atau tanyakan ke teman-teman yang mengundang. Tadi sebagian sudah saya jelaskan. Ya, ini kayaknya nggak perlu karena kita bicara tentang nutrisi dasar. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi mana lebih penting? Ya, atau kita sering salah prioritas Bapak Ibu ya. Kita kadang menyepelekan makanan yang kita makan. Kita cenderung makan sembarangan. Padahal kalau kita beli laptop, beli mobil, beli rumah, kita pingin yang terbaik ya. Jadi seperti kata-kata di sini kita harusnya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Maka itu supaya kita bisa makan untuk hidup, kita makan harus memilih makanan yang memang terbukti baik. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga eh, apa yang saya sampaikan bisa memberikan kesadaran kita lebih menyadarkan kita kan pentingnya kesehatan dari sel tubuh kita supaya kita bisa awet sehat ya Bapak Ibu, usia panjang tapi juga sehat. Itu harapan kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Edi. Monggo Pak, silakan. Iya, terima kasih dokter. Wow, penjelasannya lengkap sampai saya catat-catat juga luar biasa banget. Maka dari itu ini Bapak Ibu juga langsung banyak banget ya yang mau ditanyakan. Saya akan langsung mempertanyakan mulai dari yang ini. Dari Bu Syofang, dokter tolong tanya apa yang bisa menyebabkan tumbuh tulang di kaki, bagaimana penanganannya secara alami selain operasi, apa yang menyebabkan minyak di lutut habis, bagaimana penanganannya secara alami. Silakan dokter Eri. Ya terima kasih Pak Edi. Sebentar Pak Edi ya, ini saya Oke. ngisi baterai saya dulu ini agak drop soalnya. Saya ambil Ya, bentar ya. Coba diulangi lagi Pak Edi. Dari Ibu siapa tadi? Saya dari lupa Bu, mencatat. dari Bu Syofang, dokter tolong tanya apa yang bisa menyebabkan tumbuh tulang di kaki, bagaimana penanganannya secara alami selain operasi, apa yang menyebabkan minyak di lutut habis.
bagaimana penanganannya secara alami? Oke, berarti ibu ini siapa tadi? Bu Bu Silva, Syofang. Silva. Sofa. Biasanya ini memang dialami oleh mereka yang usianya sudah lanjut ya. Artinya mungkin di atas 40, di atas 50 tahun ya. Ini pertanyaan ini biasanya kasus-kasus ini sering terjadi pada mereka yang usia segitu. Penulangan itu biasanya gini Bapak Ibu, memang kalau usia kita sudah lanjut, itu eh, orang apa ngomong namanya pengapuran ya. Itu sebenarnya terjadi pembentukan tulang, penonjolan tulang di tempat yang tidak seharusnya. Ya, kayak di tulang belakang itu biasanya di sudut-sudutnya. Jadi sudutnya harusnya apa ya? Seharusnya nggak lancip, jadi akhirnya tumbuh tulang, jadi akhirnya lancip kayak ada jalurnya gitu loh. Itu kadang-kadang sering menyebabkan kalau kita gerak, otot kita bergerak, otot itu akan terkena tonjolan tulang itu sehingga menimbulkan rasa nyeri. Ya, itu memang karena pengaruh usia sih. Pengaruh usia. Itu memang pengobatannya kalau secara medis ya orang ngomong dioperasi ya. Kalau bahasa awamnya kayak dikikir katanya. Kalau dokter menjelaskan ke Em, Dokter Suaranya Erinya hilang. hilang Suara. ya. Halo, Dokter Eri. Oh, Dokter Eri kok hilang ini? Nah, dan berbanyak. Ya, Nah, ya, memang lupa. tadi kalau penjelasan dari Dokter Eri, kalau untuk yang tumbuh tulang di kaki ini memang menyerang untuk orang-orang yang sudah berusia mulai 45 ke atas ya. Jadi kalau tadi bahasanya itu dioperasi itu kayak dikikir. Nah, lalu apakah bisa diselesaikan selain operasi? Nah, ini dia ya. Kita tunggu dari Dokter Eri dulu. Ya, Ini banyak. saya bantu nanti Edi kita Ya, lanjut ya. Kita bantu. oke. Ya, saya bisa. Oke, silakan karena waktunya sudah cukup ini. Jadi pertanyaannya sampai di mana tadi? Lalu mengenai minyak lutut yang habis ya. Jadi menurut saya itu Yes. juga sebuah proses degenerasi ya, Ibu Syufang. Ya, jadi ya penanganannya gimana? Penanganannya yaitu tadi nutrisi yang cukup karena minyak lutut itu juga terdiri dari protein. Jadi semua lalu juga ada glukosamin itu bisa membantu secara alami. Oke, next. Oke. Bro. Apakah ini dari Pak Andrew, apakah penuaan sel itu mempengaruhi usia hidup seseorang? Maksudnya Ya, jika jelas. penuaan selnya Ya, lebih cepat, maka usia ya, hidupnya lebih berkurang. Apakah yes, orang yang betul. lebih sehat, maka penuaan selnya lebih lambat? Ya, betul itu, Pak Andrew. Ya, jadi tubuh kita kan terdiri dari sel-sel. Tadi Dokter Eri sudah mengatakan ya. Jadi sel mata, sel rambut, sel kulit, sel otak gitu. Jadi kalau penuaan sel terjadi cepat, lebih cepat ya orang tuh jadi cepat tua ya. Jadi organ-organ juga cepat cepat sakit, cepat meninggal. Gitu. Jadi menentukan usia. Itu sangat betul. Tadi yang dikatakan oleh Dokter Eri mengenai apa namanya ada film yang namanya Blue Zone. Itu teman-teman boleh lihat itu. Saya sudah nonton Blue Zone. Ya, jadi apa yang bisa membuat orang-orang itu usia lanjut? Ya, karena tentu sel-sel tubuhnya lebih sehat. Oke, next. Oke, ini Dokter Erinya juga sudah kembali. Sudah masuk. Iya, Dokter Eri. Ya, Ya, silakan dilanjut, Dokter Eri. ya. Sekarang pergi ke Bu Dormaida ya. Saya ingin bertanya, dengan umur 35 tahun, mengapa kaki saya sering merasa ngilu? Memang sebelumnya sering jatuh dari motor di bagian Lutut lutut dan dan mata mata kaki. kaki. Gimana nih, Dokter Eri? Dokter Eri, silakan di-unmute dulu. Dok, unmute dulu. Nggak bisa unmute ya, Dok? Sebentar. Ini karena Dokter Eri baru masuk, jadi belum saya jadikan co-host. Sebentar. Saya harus jadikan Dokter Eri co-host dulu. Dokter Eri di mana? Tunggu ya, karena baru masuk, jadi oke, Dokter Erianto. Bentar, Dok.
Bentar-bentar ini. Ya, sudah Bu. Ah, oke, silakan. Maaf Bu, agak terganggu tadi teman-teman karena tadi mendadak mati, sudah saya colokin kabelnya, ternyata saklarnya belum saya nyalakan, jadi akhirnya laptopnya mati. Tadi Oke, coba oke. diulang Pak Edi, Ya, pertanyaan terakhir. dari Bu Dormaida itu, saya Ah, berumur 35 tahun, mengapa kaki saya merasa ngilu? Memang sebelumnya sering jatuh dari motor di bagian lutut dan mata kaki. iya, itu perlu ditanyakan dulu ya, ngilunya itu di bagian mana ya. Kalau sebut kaki itu mulai dari paha sampai apa telapak kaki itu yang ngilu sebelah mana. Karena itu belum tentu juga terkait terkait dengan yang katanya sering jatuh kena lutut dan mata kaki. Kalau memang ngilunya di daerah lutut dan mata kaki, mungkin itu ada kaitannya dengan trauma ya. Kan itu masalahnya trauma kalau sering jatuh. Tapi kalau lokasi ngilunya itu tidak di daerah lutut dan mata kaki, mungkin itu ngilunya penyebabnya faktornya lain. Perlu ditanyakan, dikonsultasikan dengan dokter. Apakah ngilunya itu penyebabnya dari ototnya, atau dari tulangnya, atau dari sendinya, atau dari ligamennya. Ya, itu banyak faktor sih. Tapi kalau memang di lokasi yang sering trauma, ya mungkin itu ada kaitannya di situ. Tapi kalau perlu perlu diketahui lebih jauh lagi, Pak Edi. Kita nggak bisa langsung Oke, tentukan jawab di saat ini. Datanya perlu dilengkapin lagi. oke, Itu siap. sih, Jadi perlu Bu. data lebih lanjut ya, dokter. Oke, Ya. terima kasih, dokter. Saya lanjut lagi oleh Ibu Yanti dari Malang. Kelebihan vitamin berbahaya itu yang dimaksud seperti apa ya, dok? Apakah juga yang terdapat dalam makanan? Iya, ya, vitamin tadi saya katakan dia adalah kenapa disebut mikronutrisi karena sebenarnya dibutuhkan tubuh hanya dalam jumlah sedikit. Kalau kelebihan, apalagi kelebihan dalam waktu yang lama, memang dia bisa berbahaya. Ya. Kalau kita makan itu sebenarnya jumlah vitaminnya, kalau dari makanan saja, setahu saya rasanya nggak bisa menyebabkan kelebihan vitamin ya. Tapi biasanya itu kalau kita tambahan vitamin dari luar, ya. Artinya kita sebenarnya kebiasaan makan kita itu sudah cukup untuk memenuhi asupan vitamin dan nutrisi. Tapi mungkin karena kita kurang pede, kita tambahkan. Saya sendiri terus terang kalau minum vitamin C tiap hari, saya lebih cenderung pakai acerolase, bukan pakai Biose. Yose, oke. Nah, karena Biose itu 500 mili. Kecuali kalau kita kondisi sakit atau pas infeksi virus, apalagi waktu COVID itu nggak apa-apa sih. Tapi untuk jangka panjang, saya justru sehari-hari cukup pakai acerolase. Apalagi kayak di dalam double X itu kan sudah ada vitamin C-nya juga sebenarnya. Hmm. Itu. Ya, itu kan Bapak Ibu bisa lihat ya, kebutuhan harian kita untuk vitamin itu kan ada namanya AKG ya, angka kebutuhan gizi ya, angka kecukupan gizi untuk masing-masing vitamin mineral itu berapa, itu sebenarnya bisa ada. Tapi memang vitamin yang tinggi itu juga dibutuhkan untuk kondisi-kondisi khusus. Untuk terapi-terapi kanker biasanya itu saya pernah ngirim pasien itu untuk imunoterapi ya, pakai sel sel T yang dibiarkan itu juga dia disuntik vitamin C dosis tinggi sekali sebelumnya. Jadi mungkin untuk mengaktifkan sel atau apa saya kurang tahu, tapi memang itu bisa. Tapi nggak untuk terus-terusan seumur hidup itu enggak. Tapi artinya kalau kita mau jadikan kebiasaan konsumsi vitamin ini sebagai kebiasaan harian, sebagai gaya hidup, itu kalau saya sih lebih baik yang sesuai dengan AKG aja, angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Karena kalau kelebihan juga akhirnya apa? Kayak vitamin C kalau kelebihan kan dibuang lewat kencing. Jadi justru kadang-kadang vitamin C ini kalau kelebihan, kalau kita diikuti kurang air minum, akhirnya jadi kristal. Ya, sehingga kalau lama-lama bisa jadi batu juga disalurkan. Kan itu vitamin yang larut dalam air toh. Kalau yang larut dalam lemak kan ADEK. Kalau C itu kan larut dalam air. Kalau larut dalam air pasti dibuang lewat ginjal. Maka kalau kita konsumsi vitamin C,
pertama kalau dosisnya tinggi, itu sebaiknya diikuti konsumsi air putih yang banyak. Karena kelebihan itu pasti dibuang lewat urin. Dan itu kalau kita kurang air minum, justru bisa jadi kristal atau bahkan kalau terus-terusan ya bisa jadi batu. Ya. Oke. Terus vitamin A itu juga ada, kalau kelebihan itu dia efeknya apa? Ada. Banyak kok itu, Bapak Ibu. Oke, siap dokter. Ya, jadi Baik. namanya suplemen itu seharusnya ya dikonsumsi dalam jumlah yang sewajarnya sih, sesuai dengan rekomendasi kebutuhan harian kita berapa. Kecuali memang kalau kita tujuannya untuk membantu pengobatan ya, nggak apa-apa. Mungkin kita konsumsi dalam waktu 1 bulan, nggak masalah. Tapi kalau untuk sebagai kayak kita makan kan seumur hidup ya, Pak Edi. Itu Iya. kalau saya sih saya lebih pakai itu. Jadi eh, lebih mengarah ke kebutuhan normal kita berapa untuk bisa sel itu hidup sehat seperti itu. Jadi patokannya pada kebutuhan dari AKG tadi itu ya, dokter ya. Iya, Jadi kalau itu kita ya sudah lebih-lebih. memenuhi kebutuhan di sana ya sudah cukup, nggak usah minum Iya. vitamin Nah, lagi di nah, sana. kalau untuk kelebihan 1-2 kali lipat nggak apa-apa, tapi kalau sampai 5 kali lipat, wah itu kan Ya, lebih banyak. Selain apa pemborosan juga sebenarnya nggak banyak manfaatnya juga. oke. Tapi itu tadi loh, kecuali memang untuk tujuan tertentu ya. Untuk Ya, tujuan tertentu yang memang mengharuskan itu. Tapi saya yakin kalau untuk tujuan ini juga nggak akan dokternya nggak akan merekomendasikan untuk jangka panjang. Pasti hanya saat untuk melakukan tindakan atau apa ya, yang memang itu dibutuhkan vitamin C dosis tinggi katakanlah. Yang sering kan oke. vitamin C ya, yang sering jadi kontroversi itu. Iya. Oke, siap dokter. Kita lanjut dulu ya dokter ke Ya. pertanyaan berikutnya. Dari Bu Pris, dokter, bagaimana cara membersihkan telinga karena sering merasa gatal tapi tidak berani membersihkan dengan cotton bud karena takut terlalu dalam. Iya, Bu Pris. Ini pertanyaannya sulit sekali nih, Bu Pris. Dokter THT aja dok. Iya, memang kalau terlalu dalam itu memang bahaya ya. Kalau kita karena itu kan dekat gendang telinga. Itu kalau kita nggak pas atau kesenggol gitu, kalau kena gendang telinga lebih bahaya karena akan mengakibatkan infeksi telinga. Ya, atau kalau gendangannya pecah, wah itu lebih repot lagi. Ya, tapi kalau gatel ya, tapi kalau ke dokter THT cuma untuk nggarukkan aja gitu kok kayaknya. Iya, Bu Yang Pris. Karena itu belum sering tentu itu loh. penyakit ya. Kalau memang sering ya harus dicek dulu Bu Pris ke dokter Iya, THT. Untuk iya dilihat dok. sakit kan ada Sering alatnya ya. vertigo. Sering Apa? vertigo akhirnya. Vertigo. Oh, vertigus. Kalau vertigo harusnya nggak ada hubungan dengan gini, Bu. Kalau vertigo itu kan gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan itu penyebabnya pusat keseimbangan kita itu kan ada di otak kecil sama ada di namanya bagian labirin itu bagian telinga bagian dalam. Telinga itu Hmm. kan ada 3 ya, bagian luar, tengah, sama dalam. Nah, antara bagian tengah dan bagian luar ini diberi ada sekatnya namanya membran gendang telinga itu. Ya, Hmm. nah biasanya vertigo itu gangguannya di telinga bagian dalam karena di sana letaknya organ-organ keseimbangan. Dan itu nggak mungkin dijangkau dari luar dengan ya karena itu harus kalau dijangkau dari luar oleh kita sendiri harus melewati gendang telinga dan itu nggak mungkin. Oh gitu ya. Jadi vertigo itu gangguan dari telinga bisa, tapi itu dari telinga bagian dalam, Bu Pris. Iya. Namanya dulu waktu kita sekolah mungkin namanya apa ya? Bentuknya yang mirip siput tuh loh, labirin namanya yang kayak keong tuh loh. Ya, ya, Rumah keong. siput ya. Iya. Rumah Rumah siput. siput. Rumah Ya, Ah, siput. rumah siput rumah itu siput. dalamnya organ-organ keseimbangan. Oh gitu. Iya Iya, Pak Bu Pris. Pak Eri, makasih. Iya, Oke baik. dokter, kita lanjut lagi. Dari Bu Ciki, dok, saya sering sakit di telapak kaki, apalagi terasa kalau bangun tidur di pagi hari, tapi kolesterol asam urat normal semua, dok.
Ya, baik Pak Edi, itu memang sering jadi salah persepsi, salah kaprah oleh awam ya. Itu saya sering sekali kalau di poliklinik rumah sakit, ada sakit di kaki, itu terus langsung periksa sendiri kolesterol dan asam urat sih, biasanya gandengannya itu. Terus kalau normal semua, heran, terus baru ke dokter, kok bisa sakit apa? Ya, itu memang salah kaprah normal. Itu tinggal ditanya ya, itu kalau bangun tidur sakit, tinggal ditanya pertanyaan selanjutnya, apakah kalau dipakai jalan, sakitnya tambah hilang atau tambah sakit? Ya, karena kalau justru dipakai jalan, awal bangun tidur sakit, tapi dipakai jalan, sakitnya tambah hilang. Itu sering sekali terjadi. Itu ada kelainan yang namanya pelantar fasciitis. Mungkin kalau ada Google bisa dilihat. Pelantar fasciitis. Itu di kaki itu ada semacam tendon, ya, yang di dasar kaki itu ada semacam tendon. Ya, ini yang mengalami peradangan. Itis kan artinya radang. Di fascia, namanya fascia. Fascia namanya fasciitis. Ciri khasnya itu tadi, kalau dipakai jalan, justru sakitnya tambah hilang. Biasanya bangun tidur kayak dingklang gitu ya, kayak Hmm. sulit sekali napak. Tapi begitu kita tetap napak, sekitar 1-2 menit kemudian, bahkan rata-rata 5 menit lah, itu sakitnya hilang. Ya, saya sering mengalami juga. Nah, itu kadang-kadang istri saya heran, kalau tenis itu bisa sampai 3 set, sampai 3 jam, tapi kalau bangun kok dingklang itu. Tapi Karena kalau saya banyak olahraga ya, dokter. apa? Apa karena Bisa, banyak olahraga? betul. Karena Karena kalau olahraga kan ditekan terus. betul, iya. Karena kalau olahraga, apalagi itu kan banyak-banyak pakai gerakan kaki ya, kaki yang banyak beraktivitas Hmm. itu bisa menyebabkan proses peradangan karena overuse. Ya, coba aja cari di Google namanya pelantar fasciitis. Nanti coba baca, kalau memang gejalanya seperti itu, ya cuma dikasih obat anti nyeri, anti radang, itu aja sih. Sama mungkin istirahat dulu ya, aktivitasnya dikurangi yang memicu terjadinya itu. Jadi pertanyaan itu Pak Edi perlu ditanya, apakah kalau Oke, dipakai di jalan nyerinya tambah berkurang atau tambah sakit? Nah, kalau tambah tambah sakit. sakit mungkin itu osteoartritis atau apa ya toh? Radang rematik. Oh, Nah, ya, itu ya, mungkin ya. pengobatannya lebih lama karena itu kan penyakit degeneratif. Kalau Ya, ya. pelantar fasciitis ini hanya peradangan karena overuse saja sih, karena Oh, overuse bagus. di tendonnya. Siap, dokter. Kalau Sekarang mau kita beralih. Oh, Kalau yes. dibantu Nutrilite ya mungkin bisa dipakai omega 3 ya, karena omega 3 punya efek antiinflamasi kan, anti peradangan. Anti. Nah, tapi konsumsinya nggak bisa dosis kayak kita konsumsi yang saya jelaskan tadi, tapi pakai dosis pengobatan. Mungkin sekali konsumsi sehari bisa 3-4 butir, 3-6 butir omega 3. 3 sampai 6 butir sekali makannya berarti 2. Nah, terserah. Oh, oke. Kalau nutrisi suplemen kan nggak ada patokannya, yang jelas jatahnya sehari berapa butir. Kadang ada orang yang alergi dengan obat anti nyeri anti radang karena mungkin punya masalah mah. Karena obat anti nyeri anti radang kayak Ponstan, Voltaren itu kan keras ke lambung sama ke ginjal ya. Jadi orang yang punya masalah ginjal sama punya masalah lambung ya mah, itu kan memang nggak boleh konsumsi obat-obat anti nyeri anti radang itu. Hmm. Itu kadang-kadang yang susah. Ya, itu Oke. kalau mau pakai dibantu nutrisi, ya itu tadi mungkin bisa menggunakan omega 3 tapi pakai aturan konsumsi yang 2-3 kali lipat daripada dosis pencegahan. Oke, siap dokter. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Lili. Dok, apa penyebab vaskulitis? Apakah itu bisa kambuh dan suplemen apa yang dapat dikonsumsi agar tidak kambuh? Vaskulit, vaskulitis. Vaskulitis ya, di dalam Yes. mana? Vaskulitis itu peradangan di dinding pembuluh darah sih, sebentar. Itu di organ mana ya Bu ya vaskulitisnya itu? Nggak tahu. Mungkin dari Bu Lili. Oh, di kaki. Iya. Karena dari namanya kan kita tahu ya, vaskular itu artinya pembuluh darah. Kalau itis itu peradangan. Jadi itu memang peradangan di pembuluh darah.
ya, peradangan di dinding pembuluh darah. Yaitu suplemennya sama. Kalau untuk anti peradangan itu yang sudah dikenal nutrisi yang sudah dikenal punya efek anti radang omega 3. Kalau di Hmm. medis mungkin harus dikasih steroid ya seperti itu ya. Nah, tapi steroid jangka panjang kan juga berbahaya kan. Kalau penggunaannya jangka panjang. Tapi kalau mau menggunakan produk yang istilahnya nutrisi atau produk herbal itu ya omega 3. Jadi satu-satunya produk yang punya efek antiinflamasi itu adalah anti peradangan maksud saya itu omega 3. Jadi coba Berarti aja ini cari bisa Google kambuh terus ya, dokter? bisa. Oh, oke. Hmm. Ya, ya, ya. Ini juga ada hubungan dengan sistem kekebalan tubuh ya dok. Ini saya buka di Google. Bisa Bu Maria. Mm-mm. Itu mirip kayak lupus. Lupus kan juga gitu peradangan ya. Itu kan sistem kekebalan tubuh, sistem imun yang autoimun juga kan, termasuk jenis imun itu. Ya. Lupus dengar ya, pernah dengar lupus kan juga proses peradangan tubuh di tubuh itu. Oh. Ya. Makanya Di sini kalau juga pengobatannya kan disebut, pasti dikasih steroid. ya, Orangnya biasanya kortikosteroid ini untuk kalau steroid, mengontrol peradangan. kalau steroidnya jangka panjang biasanya mukanya bulat bunder gitu kan, kena efek samping steroid. Kalau Jadi, mengenai obat anti radangnya, itu kalau dikonsumsi jangka panjang, kira-kira boleh berapa lama ya, dok? Ya itulah di Ah, anti radang itu kalau di dunia medis kan hanya dua ya, yang obat minum maksudnya yang pil ya. Itu yes. golongan kayak Voltaren, kayak Ponstan gitu, itu namanya NSAID, non steroid anti-inflammatory drug. Jadi obat anti radang non steroid. Yang kedua, obat anti radang yang steroid. Yang steroid itu tadi dexamethasone, Oh, oke. methylprednisolone, lameson. Nah, yang steroid itu memang efek jangka panjangnya itu lebih berbahaya ya. Banyak tuh kok efek jangka panjang, efek samping jangka panjangnya. Kalau yang non steroid itu biasanya efeknya ke ginjal dan ke lambung kalau terlalu lama konsumsinya. Nah, Hmm. Berarti kalau begitu boleh dikonsumsi nggak boleh sampai 6 bulan, nggak boleh ya, dok ya? oh, yang mana? Anti radangnya ini tadi. Mestinya maksudnya gini, kadang-kadang kita harus melihat risk benefitnya ya. Untuk beberapa penyakit tertentu, kadang-kadang memang mengharuskan menggunakan itu. Kayak penyakit autoimun tuh memang mau nggak mau harus ditekan reaksi imunnya dengan anti radang. Jadi kadang-kadang memang efeknya itu dokter sudah tahu kalau akan ada efek samping seperti itu. Tapi memang itu harus ditempuh nggak gitu. Autoimunnya itu sulit diatasi. Oh. Tapi kalau kita nggak punya penyakit yang seperti itu, ya, maksudnya ya kita jangan konsumsi berlebihan sih. Berarti Kan harus dikonsultasikan dulu dengan dokter, iya, itu lebih betul. baik ya. Ya, Betul, betul. oke. Karena kadang-kadang gini, Pak Edi, banyak orang yang Hmm. sakit sedikit kalau dia sudah cocok Voltaren gitu ya. Kadang-kadang sakit dikit Hmm. aja dia udah pakai Voltaren. Minum, yes. Nah, akhirnya harusnya dia kan nggak perlu konsumsi seperti itu. Itu kalau memang benar-benar nyeri, ya itu baru konsumsi. Tapi banyak orang di luar tuh saya lihat, dia udah sakit dikit, takut sakitnya tambah berat, dia udah konsumsi obat-obat seperti itu. Padahal dia nggak tahu efek samping jangka panjangnya gimana. Itu yang maksud saya yang berlebihan seperti itu. Oh, Apalagi oke. nggak konsultasi dokter kan. Ya, ya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir. Penyebab dari radang pembuluh darah itu apa saja ya, dok? Nah, coba sini saya cari dulu karena sebenarnya penyakit ini di praktek sehari-hari memang jarang ya. Hmm, Penyebab oke. tapi yang umum itu memang itu kan radang ya, Bapak. Bapak Iya. Ibu, radang di pembuluh darah. Radang ini kan bisa penyebabnya biasanya infeksi. Infeksi kan dari luar ya, bakteri, virus. Tapi kadang-kadang ada juga penyebab peradangan yang bukan berasal dari bakteri dan virus, yang berasal dari imun, autoimun. Ya, itu juga bisa. Jadi nggak semua radang itu kadang-kadang kan orang kalau radang dikasih antibiotik, iya kalau memang itu penyebabnya kuman atau virus. Tapi ada juga proses peradangan
Yang bukan penyebabnya itu kuman atau virus. Itu yang sering terjadi pada penyakit Oh, autoimun. Ya, kalau itu ya memang harus ditekan reaksi autoimunnya itu kan reaksi gangguan keseimbangan tadi saya sampaikan itu. Jadi reaksi sistem imunnya itu berlebihan. Ibarat berlebihan akhirnya menyerang ke tubuh itu sendiri. Harusnya misalnya pencuri yang masuk 5, polisinya 5. Tapi ini pencuri yang masuk 5, polisinya 20. Akhirnya sistem imun ini menyerang ke tubuh kita sendiri. oke, siap, Dok. Ya, Ya. vaskulitis lebih banyak ke arah autoimun memang. Ke arah gangguan keseimbangan imun. Hmm, oke. Baik, Dok. Pertanyaan sudah. Oh, kalau untuk autoimun dikasih Nutrilite apa yang bisa membantu? Yang paling bagus ya itu, yang utama memang omega 3 karena omega 3 memang punya efek antiinflamasi ya, anti radang. Bapak Ibu bisa lihat di Google efek dari omega 3 antiinflamasi minyak ikan atau omega 3 itu nanti banyak sekali artikel tentang itu. Ya, karena autoimun itu biasanya reaksi peradangan dan peradangannya ini kan bukan hanya di satu organ tapi di banyak organ kayak lupus itu ya. Terus yang kedua ya untuk memperkuat sistem tubuh ya tadi suplemen dasar tadi kayak apa double X ya itu kan nutrisi dasar untuk proses-proses metabolisme tadi yang saya jelaskan di dalam sel itu supaya optimum gitu loh. Hmm. Kalau kata orang kebanyakan vitamin itu bisa jadi penyebab autoimun itu apakah benar atau salah menurut pandangan dokter? Itu masih kontroversi ya Pak Edi ya. Ada yang Oke. setuju, ada yang enggak. Dan memang itu secara ilmiah juga belum terbukti, baru hipotesa-hipotesa aja. Belum ada apa maksudnya statement resmi yang bisa dipertanggungjawabkan memang itu memang bisa menyebabkan apa autoimun. Hmm. Dan memang autoimun sendiri ini juga memang masih apa ya, ibarat itu kayak COVID dulu awalnya masih banyak yang bisa belum tersingkap itu loh. Oh, oke. Masih dalam proses penelitian-penelitian ya. Oke, Makanya siap, sekarang Dok. yang banyak digunakan kan teknologi-teknologi yang baru seperti stem cell segala seperti itu sih masih dalam itu pun masih dalam proses penelitian-penelitian ya masih dalam apa ya belum 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 established gitu loh. Baik. Oke. Baik. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Mungkin karena waktunya ya, Ya, Bro Edi ya. Oke. Terima kasih Dokter Eri, makasih Bro Edi. Mungkin nanti yes. pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa di chat aja melalui para teman-teman yang mengundang kalian. Oke, Ya, Oke. thank you ya Dokter Eri. Penjelasannya sangat detail, sangat lengkap. Ya, thank you very much. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Makasih juga Bro Edi. Nanti 2 Ya. minggu lagi, tanggal 27 Februari, kita akan mengadakan sesi produk ya tentang produk. Jadi bukan tidak ada training seperti hari ini, tapi lebih ke arah apa ya testimoni. Ya, lalu mungkin nanti juga ada tanya jawab dengan Dr. Erianto juga kalau memang Dr. Erianto sempat tanggal 27 Dok. Ya karena kayaknya banyak sekali yang ingin ditanyakan ya dan banyak juga teman-teman yang punya testimoni yang untuk disampaikan ya. ya, Tiap ya, Bu. Selasa kita akan ada pertemuan Zoom seperti ini ya, acaranya programnya berganti-ganti. Jadi tidak hari ini khusus training mengenai cellular nutrition untuk sel ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Eri, makasih Bro Edi ya yang sudah memimpin pertemuan kita malam hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Bu Maria, terima Maria, kasih Bapak Eri, terima kasih Bapak Dr. Ibu. Eri, Bu Maria, Bro Sampai Adi. minggu depan. Terima kasih teman-teman semua. Oke, saya akhiri ya teman-teman meetingnya hari ini ya. Sampai jumpa Selasa depan. Teman-teman, besok pemilu ya ada program dari MW. Silakan bertanya kepada teman-teman yang pada leader-leader Anda sendiri. Ada khusus promo untuk besok. Beli 2 gratis 1, ada banyak produk. Ya, silakan menghubungi orang yang mengundang Anda.
Thank you. Terima Bye. kasih. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Dr. Erik, terima kasih Bu Maria. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya akhiri ya meetingnya ya. Ya. Ya Bu Maria.